Oke, kita mulai ya materinya. Mungkin hari ini bisa 2 bab, karena memang babnya agak nyambung ya. Jadi kita belajar tradisi Hindu-Buddha sama tradisi Islam secara global gitu ya. Cuman ada sesuatu yang gua skip ya. Jadi ada bab yang gua skip dan itu memang nggak masuk ke bab utama, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Nah, ini bisa dicatat aja gitu ya. Untuk memahami kerajaan Hindu dan Buddha tuh sebetulnya kita nggak usah harus belajar semua ya. Tapi mungkin bisa dicatat aja gitu, terus nanti soalnya dikerjain gitu. Eh kalau kita lihat di sini ya memang kerajaan-kerajaan ya yang jadi topik itu masuk ke dalam sejarah kesultanan dan kerajaan di Indonesia ini masuk ke dalam sejarah tradisional. Ini memang nggak terlalu dalam nih kalau misalnya soal-soal tentang kerajaan-kerajaan. Cuman memang ya soal-soal tentang kerajaan itu lebih sering muncul di soal SIMAK sama UTUL UGM. Suara robot juga ya. Oke, jadi nanti ini dicatat ya, kayak gitu. Sebetulnya kalau teman-teman di sini ya dari awal terbuka gitu ya, nyatat sejarah itu pasti nanti nyaman aja ya, kayak kita baca Wattpad kayak gitu. Beberapa orang yang gue temuin juga ngomong demikian, kayak gitu. Yang penting kita niatnya itu jangan hafal sejarah gitu ya. Jadi gue udah pernah ngasih aturan untuk belajar sejarah, itu baca dulu, catet, baca lagi, terus kerjain soal gitu. Jadi nggak usah berusaha untuk kayak misalnya ada gambaran kayak gini apa, eee, gue bacanya pelan-pelan biar ngerti gitu. Nah itu sebetulnya cara baca yang salah ya, cara baca yang betul tuh ya baca aja gitu. Jadi kita nggak usah ada niat untuk pamrih ya. Dalam tanda kutip kita minta biar bisa hafal segala macam kayak gitu. Kalau pas ngerjain soal boleh nggak, ya harusnya untuk soal pertama jangan. Gitu, udah kerjain aja yang kalian bisa, habis itu baru koreksi, kayak gitu. Dan idealnya itu ngerjain soal itu sebetulnya jangan 1 kali, bisa 2 sampai 3 atau bahkan 5 kali lah, gitu. Jadi ya, itu sih yang mau gue kasih tahu ke kalian untuk belajar sejarah itu. Gue sendiri untuk udah jawab soal yang mungkin pernah gue jawab itu sekitar 5 kali dulu. Jadi saking udah bingungnya mau ngerjain soal dari mana, jadi akhirnya gue ngeprint soal yang udah pernah gue kerjain, ya kan. Terus sekalipun gue beli buku ya, dulu gue beli buku juga, beberapa buku gue beli, semuanya gue tuntasin dan sebetulnya soalnya sama-sama aja gitu. Makanya gue selalu nyaranin kenapa nggak usah beli buku, karena sekarang udah ada alternatif yang lebih murah. Ya, salah satu ngeprint di Shopee atau mungkin kalian bisa langsung kerjain di laptop. Dan kalau ditanya ya banyak yang nanya juga sebetulnya emang ngeprint soal itu penting atau enggak sih kayak gitu. Penting nggak penting kayak gitu. Itu tergantung gimana model dan gaya belajar kalian. Kalau gue pribadi sih harusnya sih lebih dibiasain mungkin ngerjainnya di HP atau di laptop atau di komputer, karena memang nanti pun kalian ujiannya itu kan sistemnya komputer based test ya, jadi bukan kertas. Beda dengan zaman gue. Zaman gue itu kan komputer based test, jadi gue udah biasain banget tuh gimana nyoret-nyoret di kertas, eee, gimana geser lebih cepat gitu kan. Tapi kalau kalian nggak terbiasa di depan komputer ya nanti takutnya, ya kan itu bakal jadi kendala. Itu. Itu sendiri yang menjadi alasan gua, kenapa gua mau banget tryout itu sampai 30 kali, kayak gitu. Karena, ya mungkin beberapa dari temen bilang bahwa mau tryout yang perlu-perlu aja, dan gue bingung banget, jujur gue bingung banget tryout yang perlu-perlu aja tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Apakah tryout yang perlu-perlu aja, tryout yang memang dia kalau lagi mau tryout aja, atau tryout yang menurut dia tuh nilainya bagus aja atau gimana, gue nggak tahu. Kayak gitu. Gue pribadi ya, apa yang gue lakuin sekarang, ya kan, ini berdasarkan apa yang gue alamin, pengalaman yang selalu berulang, ya karena memang ya pengalaman kita ya ujung-ujungnya cuman kita ujian, kita ngerjain soal, kita catat materi, segala macam. Itu banyak banget contoh yang bisa gue kasih, cuman nggak banyak orang yang mau tahu kayak gitu kan. Maunya ya dia seolah-olah ya, kritik dari gue ya buat kalian juga, seolah-olah kalian menganggap bahwa kalian tuh besok pasti masuk. Gitu, makanya ketika dulu gua bikin program inkubasi ya, 1 bulan itu bukan cuman ngajar, bukan cuman ngasih airdrop. 1 bulan itu gimana caranya gue ningkatin kepercayaan kalian, ya kan? Ngasih tahu bahwa kalian tuh masih punya kesempatan. Dan justru kesempatan kalian tuh lebih besar di Mandiri, bukan di UTBK.
Karena gue udah bilang berkali-kali, untuk apa kalian takutan, untuk apa kalian ngerasa nggak punya harapan gagal di UTBK dan segala macam, karena perspektifnya udah salah. Ya kan? Kalian ngelihat UTBK itu sebagai event yang besar, padahal sebetulnya enggak loh. UTBK sama ujian mandiri itu sama. Ketika kalian milih ketika kalian milih UI dan UPI misalnya ya, ya artinya saingan kalian juga cuma UI dan UPI aja. Apa bedanya? Kalian nggak bersaing dengan anak-anak yang milih Brawijaya, kalian nggak bersaing dengan anak-anak yang milih UNJ, kalian tetap bersaing dengan anak-anak yang milih UPI atau UI di UTBK. Jadi sebetulnya saingan kalian itu bukan 1 juta orang. Mungkin saingan kalian cuma 5.000 orang, cuma 2.000, cuma 1.000, bahkan cuma ratusan orang. Jadi untuk apa kalian takut? Dan ketika akhirnya ada ujian mandiri, ya sama, saingan kalian itu bukan 50.000 orang yang ikut SIMAK UI. Saingan kalian itu apa? 2.000 orang, 1.000 orang, atau ratusan orang yang milih jurusan kalian di ujian tersebut. Jadi tolong buat anak-anak sosum perspektifnya berubah, coba untuk open. Gitu ya. Yes. Pembukaannya langsung dijederin ya. Dan mungkin ya mulai hari Senin nanti ada geografi ditambah. Jadi nanti Kak Iben ngejar geografi dari Senin. Jadi geografi ketemu 2 kali ya, kayak gitu. Jadi kita mau ngabisin materi geografi dulu sampai bulan Januari atau Februari. Jadi nanti biar selesai ya. Apa kalian bisa selesai kayak gitu. Biar selesai lebih cepat gitu kan. Karena kan geografi juga butuh infiltrasi yang lebih ketimbang misalnya cuma sekedar 1 kali live class seminggu. Kayak gitu. Ya oke, sampai berjumpa kembali nanti. Sekarang kita mulai lagi ya di tradisi Hindu Buddha. Itu kalau misalnya gua masih fit ya kita akan 2 bab, tapi kalau misalnya nggak fit ya udah kita berarti cuma 1 bab, berarti sekitar 20 presentasi kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi perkembangan awal agama Hindu dan Buddha. Itu gue udah pernah bilang ya dalam beberapa kesempatan ya, tapi bukan tahun ini, tahun lalu gitu. Ya kan, bahwa sebetulnya perkembangan agama Hindu dan Buddha itu bisa kita lihat dari sebuah peradaban yang sederhana. Ya sama seperti peradaban dunia kuno yang lain ya. Kalau kita nanti belajar peradaban dunia kuno nanti malam, ya kan peradaban agama Hindu dan Buddha itu lahir dari tepi sungai. Gitu. Jadi apa? Ada sungai Mohenjo-daro dan Harappa gitu. Dan penghuni asli di sini melakukan akulturasi dengan bangsa pendatang dari Eropa, yaitu bangsa Arya. Jadi kalau misalnya ditanya ya, apakah ada hubungan orang Eropa dan orang Asia? Sudah terjadi sejak lama. Gitu ya, itu udah lama banget terjadi hubungan antara orang Eropa dengan orang Asia. Bahkan untuk ras-ras lainnya seperti bukan ras ya, untuk peradaban lain seperti Mesopotamia, Mesir, di situ kan ada orang-orang Krokmanon. Krokmanon itu adalah orang-orang kulit putih yang sebetulnya berasal dari Eropa. Jadi orang-orang Eropa tuh sudah punya akar yang cukup panjang terlibat dalam peradaban timur, gitu, yang disebabkan oleh mereka harus bermigrasi dari kehidupan di Eropa yang sebetulnya nggak begitu baik gitu di masa-masa peradaban kuno, ya kan? Karena ketimbang Asia yang hangat ya, kemudian juga penuh dengan makanan, ya kan, sungai-sungai yang ya bisa dibilang ya punya, ya di sana nanti mereka punya kesempatan hidup lebih layak gitu. Di Eropa itu cuma ada bebatuan, ya kan, perbukitan, gunung-gunung gitu. Kalau kalian lihat film-film Eropa abad pertengahan pun itu udah terlihat jelas gitu. Kehidupan di Eropa tuh sebetulnya nggak asik-asik amat kayak gitu, kecuali saat ini. Kayak gitu ya. Makanya ada migrasi dari orang-orang Eropa ya kan ke India, ke Mesir, ya kan ke Mesopotamia, ke Persia seperti itu. Nah, di sini gua tambahin catatan ya. Bentar. Sehat Bintang? Sehat, Sir. Sip. Nah, kan, jadi ini gue tambahin catatan ya. Jadi terkait dengan peradaban India, kita juga harus paham nih. Mungkin sedikit catatan yang mungkin bisa ditambah juga buat nanti malam. Itu ya, kebiasaan ya.
Bentar. Oke, jadi apa? Peradaban di dunia terbagi atas dua, ya kan? Dua wilayah. Yaitu apa? Peradaban sungai dan pegunungan. Nah, ini untuk mengklasifikasikan bagaimana suatu peradaban itu tumbuh, ya kan, melahirkan bangsa-bangsa yang berbeda, ya kan, dan juga cara hidup yang berbeda. Serius hitam layarnya, internetnya ya kayaknya ya. Oke, kita lihat sini. Pertama, ya kan, ada peradaban sungai. Peradaban sungai. Nah, peradaban sungai ini identik dengan apa? Ya kan, dengan kebudayaan India, kemudian Mesir. Oh, kita dari yang paling tua ya, yang paling betul tuh Mesopotamia, kemudian Mesir, kemudian India, kemudian Cina, kemudian bahkan ya kebudayaan Jawa kayak gitu ya, dan Nusantara pada umumnya kayak gitu. Nah, sedangkan peradaban pegunungan gitu ya, berarti Pak, mereka identik hidup di daerah-daerah pegunungan, pebukitan, bahkan ya di bawah gunung tuh. Apa MDPL, apa tuh pantai gitu ya. Peradaban orang-orang Mongol tuh hidup di sungai juga, hidup di Sungai Kuning mereka yang Sekiang itu, yang sekarang juga ada jadi wilayah Cina. Peradaban pegunungan tuh identik dengan orang-orang Eropa. Ya kan? Kemudian Eropa doang sih. Ya, identik dengan kebudayaan Eropa. Apa aja? Yunani, ya kan? Kemudian Romawi, Makedonia. Nah, ini ya tiga peradaban ini yang terkenal gitu ya, Yunani, Romawi, dan Makedonia. Mungkin ada lagi ya, Semenanjung Italia. Nah, sip, ya kan? Dan juga hampir seluruh kebudayaan Eropa. Termasuk di sini ada orang-orang apa nih? Ada orang-orang Viking, ada orang-orang Anglo-Saxon, Inggris ya. Kemudian ada orang-orang Franka, Perancis, kayak gitu. Karena Eropa dingin nggak sih, terus di gunung juga daratan tinggi, jadinya lebih dingin. Bisa dibilang seperti itu, ya kan. Tapi kalau misalnya disebut wilayah dingin, wilayah-wilayah seperti Mesopotamia, India, Cina, itu juga dingin karena mereka mengalami 4 musim juga. Kayak itu. Ini sih lebih ke apa? Hamparan geografis yang membuat mereka itu harus bertahan lebih jauh kayak gitu. Viking masuk peradaban mana? Masuk peradaban Eropa. Ya berarti apa? Skandinavia kayak gitu. Nah, gue tambahin aja deh ya. Berarti ini orang-orang Anglo-Saxon, berarti Inggris, kemudian ada orang-orang Nordik ya. Nordik itu berarti orang-orang Skandinavia, kemudian ada orang-orang Franka, ini Prancis, kemudian ada orang-orang Bavarian, nah ini Germanik, Belanda ya, dan lainnya. Gitu. Nah, ini peradaban pegunungan. Nah, Jawa sendiri tuh masuknya ke dalam peradaban sungai, termasuk Sumatera gitu ya. Jawa, Sumatera, itu peradaban sungai, bahkan Kalimantan, dan Nusantara lainnya lah gitu. Hampir semua itu hidup di peradaban sungai. Kalau misalnya kalian ingat ya, cikal bakal kita masuk ke dalam fase sejarah aja, itu kan berawal dari kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara di Kalimantan yang ada di sungai apa? Kalau Kalimantan sungai apa? Kalau misalnya ya Mahakam betul ya. Kalau misalnya Palembang aja ya Sriwijaya itu di Sungai Musi. Terus juga ada Sungai Batanghari. Papua juga masuknya ke peradaban sungai sih kayak gitu. Kalau Amerika, Australia, suku Indian masuk, aborigin masuk peradaban mana? Sepertinya masuk ke peradaban pegunungan kayak gitu. Cuman mungkin kita klasifikasinya nggak masuk ke situ ya, karena bahkan orang-orang Eropa sendiri nggak mengklasifikasikan peradaban orang-orang Australia dan orang-orang Amerika tuh sebagai peradaban yang maju saat itu. Jadi ketimbang misalnya disebut peradaban maju, kan mereka tuh disebut sebagai peradaban yang tertutup. Karena orang Eropa sendiri baru banget menemukan Amerika dan Australia itu kapan? Ya kan? Itu di abad ke-15. Sedangkan peradaban yang gua maksud di sini, ya kan, di sini udah terkenal ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan sebelum kelahiran Yesus Kristus, sebelum Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam. Itu sebelum peradaban yang kita sebut peradaban abad pertengahan, peradaban modern, peradaban romansa itu ada gitu.
Yunani, Romawi, Mesopotamia, Mesir, India itu sudah ada ribuan tahun. Bahkan kan hubungan dagang kita dengan Cina itu udah berlangsung 2000 tahun sebelum Masehi. Lu bayangin jauh banget tuh. Ya kan, sedangkan Aztec, peradaban orang aborigin ya kan yang ada di Australia itu baru diketahui abad ke-15 kayak gitu. Ya, jadi ya masuk sungai atau enggak gue nggak tahu, karena bahkan gue nggak tahu nama-nama sungai di Amerika itu apa ya selain sungai Amazon gitu kan. Tapi yang jelas sih mereka mungkin campuran peradaban sungai dan peradaban pegunungan kayak gitu. Nah, mungkin identiknya peradaban mereka ya kan itu unik sih kayak gitu. Karena mereka ya nggak terdeteksi, ya kan mereka nggak menjalin hubungan dengan peradaban lain selama ribuan tahun. Dan ya, gue sih sebetulnya agak kurang suka kalau nyebut Indian dan aborigin gitu ya. Karena istilah aborigin aja dari kata aborigin, ya kan. Nih, aborigin nih. A, origin. Nah, origin itu artinya apa? Orang yang nggak punya asal usul, kayak gitu. Jadi ini berarti orang ini udah di atas pribumi, udah di atas primitif kayak gitu ya. Aborigin tuh, kan origin kayak gitu yang tidak punya asal usul. Ini sebutan orang Inggris kepada orang-orang asli di wilayah Australia kayak gitu. Sama seperti orang misalnya disebut misalnya non Islam. Jujur gue nggak pernah nyebut orang Kristen ya kan, orang Buddha sebagai non Islam sejak gue tahu istilah ini. Karena untuk sebutan non Islam aja itu sebetulnya penghujatan kepada orang-orang yang bukan Islam ya, karena non Islam itu artinya tidak selamat. Jadi ketimbang kalian manggil teman-teman kalian non Islam, sebut aja agamanya, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik gitu, karena arti non Islam itu tidak selamat. Lebih parah dari kafir sih. Kalau kafir kan artinya menutup gitu ya, kafir. Kafir ya kafirun ya kan gofur. Kufron ya kan, berarti apa, orang yang menutup diri, orang yang tertutup dari rahmat kayak gitu, itu kafir. Tapi kalau udah non Islam tidak selamat, lebih parah ya gitu ya. Lanjut, nah kita lihat sini, agama Hindu ini tercipta atas kolaborasi akulturasi dari penghuni asli orang-orang pribumi dan bangsa Dravida ya, dan apa yang mengalami akulturasi dengan bangsa Arya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bangsa Arya nih, yang mirip gue ya, Sarukan. Ini bangsa Dravida nih, yang mirip Kak Iksan, kayak gitu ya. Nah, jadi ini nih, ini orang-orang asli dari India tuh ini sebetulnya. Nah, ini orang-orang Arya, gua gitu ya. Jadi ini gua banget nih, kayak gitu. Nanti orang-orang Arya sebetulnya membentuk agama, ya kan? Itu tujuan untuk segregasi, pemisahan keturunan antara orang Arya dengan orang Dravida. Jadi kasta yang kita maksud itu sebetulnya adalah apa? Pemisahan diri. Makanya kalau kalian nonton film Mahabharata, nggak ada kasta-kasta orang Arya itu ada di Sudra atau Dravid atau ada di Sudra gitu ya. Minimal banget itu Waisya. Itu Sudra itu pasti isinya orang Dravida. Jadi inti dari ajaran agama Buddha itu sebenarnya pemisahan. Kayak gitu. Bahkan kalau kita ngeliat dewa-dewanya itu nggak ada yang kulit hitam. Ya, adanya biru, ya kan, kemudian putih gitu ya. Itu nggak ada yang hitam. Oke, lanjut ya. Kais. Ya, maaf banget ya Geda ya. Jadi disebut-sebut kaisannya. Ya, jadi orang India yang kulit putih itu bangsa Arya, betul. Oke, kita lihat sini, akulturasi budaya. Iya, yang tadi gue bilang, Hindu itu inti ajaran itu adalah pemisahan. Kalau Buddha itu inti ajarannya bukan lebih ke pemisahan atau gimana ya, tapi lebih ke meninggalkan kehidupan yang fana. Kayak gitu. Inti ajaran agama Buddha itu seperti itu sebetulnya. Gitu. Kalau ngomong sampai kalau tipe sampai ngomong kadang ya kayak gitu. Ya, tatanan sosial kita di sini ada akulturasi budaya yang tadi gue jelasin. Kemudian bangsa Arya menciptakan sistem catur warna. Gitu ya. Catur itu sebetulnya hey catur gitu kan. Itu kan sebenarnya bahasa India yang artinya kulit kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah nonton film kayak itu ya apa? PK terus Three Idiot kan ada tuh orang yang namanya catur. Catur tuh artinya apa? Kulit sebetulnya. Hey catur gitu kan. Itu hey kulit gitu kan. Namanya catur apa gitu kan. Catur warna itu artinya apa? Kulit yang berbeda atau kasta
kayak gitu. Yang tujuan apa? Memisahkan tatanan kehidupan orang Arya dan orang Dravida. Ini yang disebut sistem kasta. Dan apakah ini hanya berlaku di India? Enggak, ini pun berlaku di Jawa. Di Jawa, pemisahannya itu memang bukan berdasarkan keturunan. Bukan berdasarkan warna kulit, tapi berdasarkan keturunan. Nah, apa yang dipisahkan dari keturunan ini? Yaitu status dan derajat. Gitu, yaitu pemisahan antara orang-orang priai dan orang-orang wong cilik. Priai identik dengan bangsawan, wong cilik identik dengan rakyat jelata, gitu kan, para petani gurem dan segala macamnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara memisahkan orang-orang Jawa yang kelas sosial lebih tinggi dan lebih rendah? Lewat bahasa. Bahasa apa? Inggil, ya kan, dan kromo. Kromo, Inggil, dan apa? Ngoko, betul ya, kromo, inggil, dan ngoko. Jadi orang-orang yang kelas bawah itu pasti ngomongnya ngoko. Sedangkan inggil itu pasti dipakai sama orang-orang yang kastanya lebih tinggi di Jawa gitu. Ya, berarti emang Anda Bandura kasta bawah ya. Kayak gitu. Berarti kalau Anda yang sering ngomong dancuk itu orang kasta bawah. Boleh contohin nggak? Ya, gue inggilnya nggak tahu, berarti gue orang kasta bawah juga. Ya kan, anggapnya gini lah, kalau misal kita ngomong gini nih, ngomong anjing aja deh. Anjing kalau bahasa Inggilnya apa? Inggilnya anjing apa? Segawon. Nah, itu kan bahasa halusnya itu segawon. Tapi kalau bahasa kasarnya ngokonya apa? Kirik, asu, ya kan. Nah, itu dari kita menyebut hewan aja itu kita udah bisa kelihatan kamu dari mana. Kalau misalnya maem, ya kan. Maem tuh berarti kan orang-orang yang halus tuh kayak gue ya. Tapi kalau ngomongnya udah mangan, itu udah kasar itu kayak gitu ya kan. Apalagi nguntah kayak gitu ya. Jadi ya badok apalagi. Waduh, gitu ya. Itu udah kelihatan banget. Itu juga berlaku di Sunda, teman-teman ya. Kalau kita ngomongnya sedulur, ya kan, terus apa? Kuring, ya itu orang-orang yang kelas atas tuh kalau di Jawa. Tapi kalau udah ngomongnya aing, ya kan, nyane, ya kan, sia, wah itu berarti udah kasar. Berarti Anda orang-orang kelas bawah di tatanan masyarakat Sunda. Kayak gitu. Ya, Adit nggak ngerti ya kayak gitu ya. Ini kita lagi ngomongin tentang apa, pembelahan sosial atau stratifikasi sosial, perbedaan kita di masyarakat gitu yang dilihat dari status sosial. Nah, yang tadi gue bilang ya, status sosial di Jawa sama di Sunda itu ditentukan dari bahasa gitu. Kalau di Bali sendiri itu bukan dulu memang pemisahan sosial, tapi kalau sekarang itu cuma jadi asal-usul keluarga karena sistem kasta yang stratifikasi itu nggak diakui sama pemerintah Indonesia. Tapi kalau dulu mungkin kayak abad ke-10, abad ke-13 mungkin masih sama. Kasta di Bali sama di India itu sama, kayak gitu. Kayak gitu. Contoh, ini kalau dari warna kulit ya. Ini orang Arya, di sini ya, ini sengaja gue tempel ya, takutnya ya kan, takutnya orang-orang seperti Anjani, Nafis, ya kan, kemudian Naura gitu ntar berpikir yang aneh-aneh kayak gitu ya. Ini orang negro, berarti ini orang Afrika kayak gitu ya. Terus orang Indian, ini berarti orang-orang asli Amerika ya. Ya Amelia juga lah, Geda gitu yang berbahaya pemikirannya. Nah, ini orang timur dan ini orang asli kayak gitu. Nah, konsep orang asli di sini berarti orang aborigin kayak gitu sini ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau Indian yang gue maksud di sini apa? Ini. Enggak, Indian orang Amerika. Nah, orang timur di sini siapa? Kita. Ini orang kulit, orang sawo mateng gitu ya. Orang sawo mateng tuh sebenarnya kulitnya kayak gini. Cuman berarti sekarang itu udah lebih mendingan. Nggak terlalu dekil-dekil amat kayak gitu ya. Lanjut. Nah, pembagian kasta gitu ya. Pembagian kasta yang tadi gue jelasin ya. Itu ada catur warna, ini gue umpamain seperti ini ya. Perbedaan warna kayak gitu. Di sini ada orang Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan Pariya gitu. Nah, kalau kita identikin dengan misalnya pekerjaan yang sekarang ya di zaman modern, Brahmana tuh identik dengan mereka yang bekerja sebagai guru, rohaniawan, ilmuwan, atau mereka ini masuknya ke, kalau misalnya dalam struktur ekonomi itu masuknya ke kelas borjuis. Kesatria, nah ini birokrat, berarti birokrat itu berarti orang yang pemangku kebijakan, pejabat, tentara, prajurit, polisi segala macam. Kemudian waisya, petani dan pedagang. Panglima itu prajurit juga. Sudra, berarti ini orang-orang Dravida nih masuknya nih kayak model si
masalah Starboy, Nafis, ini masuknya ke Sudra ya, tukang, pengrajin, pelayan, buruh. Nah, kalau Paria, ini kasta terbuang. Nah, Paria ini identik dengan apa? Identik dengan orang-orang yang kalau sekarang tuh mungkin nggak punya pekerjaan. Kayak misalnya pengangguran, anak-anak gap year, ya kan, kemudian ya pokoknya macam-macam lah yang nggak punya kerjaan, kayak gitu. Jadi Anda gap year, semi gap year itu masuknya ke Paria. Oh, kalau semi gap year Sudra ada gitu ya. Tapi kalau full gap year Paria. Nah, kalau gue mungkin Brahmana berarti kasta tertinggi gitu ya. Nah, kita lihat percampuran kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya disebut kebudayaan Weda, ya kan, atau Vedic civilization yang menjadi perintis agama Hindu. Jadi agama Hindu sendiri itu bukan agama yang muncul, ya kan, dalam tanda kutip ya, muncul di sini tuh sebagai suatu manifestasi yang tunggal atau apa, sebutan yang awal atau origin atau primordial. Tapi justru apa, Hindu sendiri itu dari kata yang sebetulnya digabungkan dari dua kebudayaan itu sendiri, kayak gitu, ya kan. Bahkan kalau kita lihat ya cerita-cerita, ya kan, dari kerajaan dari kebudayaan Hindu, kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, semua sifat dewa-dewa yang ada dalam peradaban pagan itu hampir mirip-mirip gitu ya. Kayak contoh misalnya gini ya, dalam peradaban Hindu dan Buddha, Hindu ya, peradaban Hindu seperti pagan, Yunani, Romawi segala macam, kira-kira tokoh utama itu dipegang oleh laki-laki atau perempuan? Kira-kira nggak ada cowok, ada laki-laki atau perempuan dulu gitu. Ya, laki-laki gitu ya. Bahkan apa? Kalau kita lihat ya, tradisi Kristen pun menitik beratkan laki-laki sebetulnya. Hanya Islam sebetulnya yang bias. Gitu. Contoh, All Father dalam kebudayaan Nordik itu berarti apa? Ayah semua bangsa, yaitu Odin. Kemudian Zeus, ya kan, itu pasti laki-laki. Kemudian dewa tertinggi di ajaran agama Hindu itu pasti laki-laki, Wisnu, Siwa, Brahma, gitu ya. Hampir semuanya gitu. Itu laki-laki. Lalu peran perempuan di mana? Gitu kan. Dalam peradaban itu nggak ada. Karena dalam konsep Yunani sendiri ya kan, ini yang ngomong Aristoteles loh. Aristoteles itu bilang apa? Meskipun Aristoteles itu salah satu filsuf, ya kan, filsuf nih, salah satu filsuf yang membawa peradaban yang sebetulnya terbuka. Tapi dia pernah bilang apa, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat. Ya, jadi apa? Laki-laki yang cacat itu disebut perempuan. Itu artinya apa? Sebenarnya nggak ada perempuan, ada laki-laki, cuman cacat. Itu ya, itu ya. Kemudian kebudayaan Cina itu banyak banget pembantaian terhadap perempuan. Itu raja-raja Cina itu kalau dia punya anak perempuan pasti dimasukin ke kendi, dibunuh diam-diam, dibunuh hidup-hidup. Di India pun sama. Kalau satu keluarga itu anaknya perempuan semua, mereka menganggap mereka dikutuk sama Dewa Brahma. Makanya biasanya melakukan sati atau bunuh diri bareng-bareng gitu. Ya, terus pengorbanan terhadap dewa dalam tradisi Eropa ya, tradisi Nordik, tradisi Yunani, Romawi, itu pasti identiknya apa? Perempuan yang dijadiin korban atau dijadiin sesembahan. Kayak gitu. Bentar, pending sebentar ya. Yuk lanjut. Ya, itu ya. Jadi benar-benar perempuan itu dalam sejarah ribuan tahun itu nggak mendapatkan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik ya, kayak gitu. Ya, oke, itu ya. Kita sedikit pengantarnya di situ. Kemudian kita lihat sini, perkembangan agama Hindu. Ya kan, itu ada masa Weda awal dan masa Weda akhir. Gitu. Nah, kalau kita lihat masa Weda awal, ini sebenarnya awal banget dari kedatangan orang-orang Eropa ke daratan India. Gitu. Jadi mereka awalnya mendirikan bangunan sebagai pendatang, kemudian di masa Weda akhir mereka tuh akhirnya bisa mengalahkan orang-orang pribumi di India. Jadi di sini tatanannya adalah bangsa Arya itu berhasil menaklukkan orang-orang Dravida.
Ya kan itu nggak sebentar, mungkin 500 sampai 1000 tahun mereka butuh waktu untuk seperti itu. Bang, kenapa warna kulit dewanya biru? Kenapa nggak warna lain? Ya, sebetulnya warnanya itu bukan biru, teman-teman, tapi pucat, pucat gitu ya. Itu menggambarkan apa? Bentuk ya penyerahan diri tertinggi, ya kan? Kehidupan tertinggi yang dialamin orang-orang Eropa itu apa? Kedinginan. Jadi sebetulnya bukan biru ya, tapi pucat kayak gitu ya. Cuman akhirnya kan ya orang-orang dulu kan dimetaforain kayak gitu kan. Akhirnya warnanya dibikin biru. Sama kayak sebutan kayak orang Indian tuh berkulit merah. Merah di sini tuh bukan merah semua gitu kan, tapi kulitnya itu lebih langsat kayak gitu ya, lebih kebakar gitu ya, lebih melepuh orang-orang Amerika itu. Ya kan? Jadi ide warna biru itu bukan biru seperti yang kita lihat biru kerang seperti itu ya, tapi sebetulnya warna pucat kayak gitu. Ya ini juga gue pernah nanya juga gitu ya ke Resi kayak gitu kan. Terus juga pas kita pelajaran sejarah Hindu juga di sejarah. Sejarah Hindu itu di sejarah bukan mata pelajaran wajib, itu kayak mata pelajaran minat aja gitu. Mau ikut silahkan, enggak ya enggak gitu. Dan gue lihat wow, amazing sih menurut gue. Peradaban-peradaban pagan itu sebetulnya banyak banget kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Itu dan makanya gue bilang ya kan, gue rasa kalau dulu gue nggak masuk UI misalnya, pemikiran gue nggak akan terbuka sekarang gitu ya kan. Gue bakal kalut dengan gambaran jangan pelajarin ini, jangan main sama orang Cina, jangan jangan gaul sama orang Kristen gitu kan. Kan ustadz-ustadz di daerah rumah gue juga berpikir seperti itu ya kan. Dan ya gitu kan, jangan main sama orang Cina kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, kita lihat kitab-kitab Hindunya ya. Di sini ada Rigveda, di sini ada memuat ajaran agama Hindu, kemudian Samaweda, ini nyanyian pujian, kemudian Yajurveda, syair dan doa-doa, dan Artaweda, Samhita, doa-doa penyembuhan dan melawan iblis. Kemudian ada Upanishad. Nah, Upanishad sendiri nanti diadopsi juga dalam ajaran agama Buddha, itu menghindari dari samsara. Nah, cuman konsep penghindaran samsara, orang-orang Hindu dan Buddha itu beda. Orang-orang Hindu itu penghindaran samsara itu dalam kategori ya, mereka tuh bisa melakukan moksa atau terlepas dari bentuk fisik, terlepas dari nafsu duniawi dan segala macam. Tapi kalau dalam ajaran Buddha, ya kan, menghindari kehidupan dari samsara itu justru dengan menjalani kesengsaraan itu. Ya kan, contohnya gimana? Jarang makan, lebih sering puasa, ya kan, tidak menyakiti hewan lain. Itu kan menimbulkan tidak menyakiti makhluk lain, misalnya hewan. Itu menyakiti diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita makan sayuran gitu kan. Terus apa? Tidak boleh langkah kaki kita itu tidak boleh membunuh siapapun. Gitu termasuk kayak serangga segala akhirnya nyeker gitu kan. Terus apa tidak ya pokoknya macam-macam lah gitu. Pokoknya kehidupan samsara itu justru yang dicari sama orang-orang Buddha gitu dengan alasan ketika mereka melakukan tindakan itu mereka nggak membawa kesengsaraan ke makhluk lain kayak gitu. Iya kan. Oh ya, tadi ingat ya, kalau misalnya di agama lain kan bapak gitu ya, bahkan di ajaran Kristen juga bapak di surga gitu. Tapi kalau di Islam kan agak bias gitu ya. Nah ini menarik gitu, karena kalau kita masuk ke wilayah tasawuf, kita masuk ke wilayah kayak fikih, ya kan, kemudian filsafat Islam gitu, macam-macam. Ya kan, kita melihat Allah itu bentuknya seperti apa. Kalau orang-orang Sunda, orang-orang Jawa itu menganggap Allah itu pria, makanya disebutnya Gusti Allah, ya kan, pangeran kalau di orang Sunda. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dalam segi sofistik, Allah itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Maksudnya gimana? Kita kan nyebut Allah itu kekasih. Ya bagi perempuan ya kekasih itu ya laki-laki. Bagi laki-laki kekasih itu perempuan. Ya kan? Bahkan apa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah kayak gitu. Itu nikmat banget cuy kalau kita belajar tasawuf sama kita belajar sofistik itu. Ya kan, bahkan konsepnya ya, kalau misalnya ada beberapa, mungkin kalian pernah mendengar Manunggaling Kaula Gusti. Itu sebetulnya konsep yang ada dalam ajaran agama Hindu, yaitu moksa, menyatukan diri dengan nirwana. Ya kan? Jadi nirwana itu kan surga ya. Surga itu sebetulnya apa? Surga itu adalah badan dari Tuhan. Ya kan? Jadi apa? Kita itu bagian dari Tuhan. Makanya kalau dalam ajaran Kristen kita selalu tahu ya bahwa apa? Manusia adalah cerminan dari dirinya sendiri atau apa? Cerminan dari Tuhan. Jadi apa? Ketika kita melihat diri kita itu Tuhan. Kayak gitu. Ya kan? Jadi apa? Manusia itu bagian dari Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam tataran sofistik tertinggi ya, ketika kita mencapai kesadaran ilahiyah,
ya kan? Bahkan kita akan merasa bahwa ana uhubbuki fiha, kan? Lupa gue ya kayak gitu. Artinya apa? Aku adalah Tuhan kayak gitu. Dan itu waduh, ya kan itu al-halaj itu ya yang pertama yang paling populer itu kalau dalam peradaban di abad pertama itu al-halaj. Kemudian kalau di Jawa itu ya seksiti jenar kayak gitu. Nah, cuman beda dengan konsep Firaun menganggap dirinya Tuhan. Nah, ketika Firaun menganggap dia Tuhan, dia itu sebetulnya melangkahi kayak gitu, sewenang-wenang. Tapi dalam konsep manunggaling kula Gusti, ketika kita menyadari apa keilahian bahwa saya adalah Tuhan, bukan berarti kita berkuasa atas Tuhan, tapi kita itu bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Bahkan coba kalau kita yang Islam ya, apa yang dilakukan manusia itu adalah sifat-sifat atau nama-nama Tuhan, Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahim. Ya kan? Berarti apa? Kita menyayangi itu sifat Tuhan. Ya kan? Kita mendengar sifat Tuhan. Ya kan? Kita perkasa, ya kan? Kita kuat gitu menghadapi berbagai macam cobaan itu sifat Tuhan. Yang jadi semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semua sifat dan nama Tuhan. Ya kan? Bukan berarti kita nyamain diri kita kayak Firaun gitu ya, bukan, tapi ya kapan-kapan lah kita bahas itu ya. Gue sendiri dulu nyari tahu itu sampai nggak tidur 3 hari, ya kan pernah kayak gitu. Gue baca-baca kan manuskripnya apa sih Manunggaling Kaulo Gusti itu seperti apa. Bahkan karena apa? Karena gue merasa dulu sering dibohongi kayak gitu kan. Ya kan sering dibohongi gitu. Kenapa? Dulu kan gue bilang ya, gue pernah cerita gue rajin sholat tahajud, ya kan katanya kan wah ada isinya nih, ada macannya gitu, batu giok, terus kalau sholat digangguin setan, ya kan gue sholat kayaknya nggak ada apa-apa. Apa gue kurang khusyuk atau apa, tapi gue rasa khusyuk-khusyuk aja gue gitu kan, tapi wah gue rasa akhirnya sebetulnya apa itu cuman karangan-karangan yang dibuat dalam kehidupan beragama, ya kan agar itu terlihat seperti supremasi agama gitu. Padahal sebetulnya nggak ada yang ngerasain itu, dan itu mungkin sebuah ilusi kayak gitu, mau di Kristen mau di Islam segala macam. Jadi sebetulnya apa, ketika kita menjalani agama dan perbuatan kita yang tercermin, itulah sebetulnya esensi dari agama itu. Makanya gue tanya, ya kan siapa yang tahu, ya kan Nabi Muhammad itu berdakwah berapa tahun kira-kira, dia kan dakwah dari usia berapa, 40 tahun ya gitu kan. Tapi kapan dan bagaimana Nabi Muhammad, ya kan pada akhirnya dia punya kesadaran, ya kan punya kewibawaan yang itu akhirnya diakui oleh semua orang. Karena apa? Coba, ada dua ya kan cara Nabi Muhammad berdakwah. Pertama lewat lisan, kedua lewat perbuatan. Itu yang kita bisa lihat apa? Yaitu dakwah di Mekah dan dakwah di Madinah. Ya kan, dakwah yang paling berhasil itu dakwah di Madinah. Ketika dakwah di Mekah, Nabi Muhammad selama lebih dari 12 tahun itu cuma bisa merangkul 10.000 kalau nggak salah, apa 1.000 bahkan orang untuk masuk Islam. Itu pun hanya keluarga-keluarga terdekat dia aja. Itu lisan loh, lewat omongan, nasihatin Islam, tapi lewat perbuatan, lewat contoh, lewat public figure. Ketika dia di Madinah, ketika Nabi Muhammad jadi kepala pemerintahan, Nabi Muhammad jadi hakim, Nabi Muhammad jadi tentara, Nabi Muhammad jadi jenderal, Nabi Muhammad mencontohkan apa itu Islam, apa sepanjang hidupnya 200.000 orang masuk Islam. Coba. Dan Nabi Muhammad nggak pernah nyebarin itu keluar Mekah dan Madinah. Ya kan meskipun dia ngasih tahu nih misalnya ke raja ini kan ini gini segala macam. Coba. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa perbuatan itu lebih dilihat ketimbang omongan. Kayak gitu. Meskipun omongan itu pun penting juga. Kayak gitu. Ya kan? Kenapa ajaran Hindu itu banyak diterima? Kenapa ajaran Buddha itu banyak diterima? Bukan karena omongannya, tapi karena perbuatannya. Gitu. Ada orang merasa damai ya kan ketika akhirnya dia ikut ajaran agama Buddha. Ya kan ada yang biasa aja kayak gitu. Ya kan itulah gua rasa sih kalian nanti akan, meskipun kalian sekarang Islam atau hidup dengan agama yang kalian bawa eh, sejak lahir ya kan, ada fase kalian tuh nggak meyakini itu meskipun kalian nggak ngomong apapun, tapi ketika kalian nanti mungkin mencapai kesadaran dengan ada fase kalian melihat bahwa oke, berarti selama ini yang gue jalan itu betul, ya kan artinya apa betul ketika lu baru mulai sesuatu kayak gitu. Nanti kita bahas lagi kapan-kapan, masih sampai April lah kita ngomongin ini. Ya Kak, sekarang gue lagi fase krisis akan kepercayaan dan keberadaan Tuhan. Lu pernah kayak gitu nggak? Sampai sekarang. Tapi jujur gue bukan agnostik ya. Tetap Islam.
ya kan. Oke, lanjut ya. Kemudian ini dewa dalam ajaran agama Hindu dan Buddha. Ya kan, di sini ada Trimurti, kemudian ya nanti ada dewa-dewa turunan. Tapi kita lihat ya bahwa dewa-dewa yang sering kita lihat kayak Ganesha, Indra, Agni, kemudian Dharma, Surya, Bayu, ya kan, kemudian Dewa Baruna dan segala macam itu sebetulnya dewa-dewa yang berada dalam apa? Ya kan, dalam kendali Dewa Wisnu sebagai pemelihara dunia gitu ya. Sedangkan dewa-dewa yang di bawah-bawahan Wisnu ini biasanya dilahirkan sama Dewa Siwa. Jadi kalau misalnya dalam ini ya, dewa sama avatar beda. Dewa sama avatar tuh beda. Kayak gitu. Nah, dewa-dewa ini ya yang banyak banget jadi bawahan Wisnu, ini umumnya dilahirkan dari perkawinan Dewa Siwa. Jadi di dalam Hindu, dewa yang paling banyak nikah itu Dewa Siwa, ya kan? Secara real, meskipun Wisnu sendiri ketika dia akhirnya turun ke bumi ya, dia menjadi avatar, ya kan, kemudian dia menjelma sebagai Krishna, dia menikahi kurang lebih puluhan ribu wanita. Ya, tapi wanita yang dinikahi itu bukan dalam tanda kutip ya memang keinginan Dewa Wisnu atau keinginan dari Krishna, tapi itu memang kondisi ya kan yang mengharuskan dia melakukan seperti itu. Karena pada waktu itu apa? Ya kan dia itu harus memastikan atau memiliki kendali ya atas perempuan-perempuan yang pernah disandra sama iblis. Kayak gitu. Itu sebenarnya sama yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu menikah lebih dari 4 kali. Ya kan? Yang Nabi Muhammad nikah itu sebenarnya apa? Nenek-nenek, janda, ya kan? Istri-istri para sahabat yang butuh banget ya kan butuh banget penghidupan. Beda banget dengan ustadz-ustadz sekarang yang memang nikah itu nyari yang lebih cantik gitu. Ya kan? Nyari yang lebih cantik beda. Nabi Muhammad mencontohkan poligami, tapi tujuannya membantu. Benar, Nabi Muhammad tuh nikahin nenek-nenek loh, ya kan. Coba misalnya Starboy bayangin nikahin neneknya gitu, itu yang dilakukan Nabi Muhammad coba, ya kan. Beda banget dengan yang dilakukan sekarang, gitu. Dan Nabi Muhammad nggak pernah menikah lagi sebelum istri pertamanya meninggal. Kalau sekarang istri pertamanya didepak, ya kan. Ya perawan yang dinikahin Nabi Muhammad cuma satu, yaitu siapa? Siapa? Kalau Fatimah kan anak-anaknya yaitu Aisyah, ya Aisyah, Siti Aisyah. Gitu. Itu pun setelah siapa? Setelah siapa yang meninggal? Istri pertamanya. Ya, setelah Khadijah kayak gitu. Ya itulah. Kita belajar agama Hindu malah Islam yang disebut ya. Nggak apa-apa. Nah, masuk nih. Kemajuan agama Hindu dapat dilihat dari orientasi filsafat timur. Ingat, filsafat itu dari kata apa? Philo dan Sophia. Artinya apa? Cinta dan kebijaksanaan. Gitu ya. Filsafat ini bisa kita ambil ya kan sebetulnya dari kata nilai dan norma juga. Jadi ketika kita bicara orientasi filsafat timur, berarti kita berasumsi adalah tentang pandangan ketimuran ya kan yang terpengaruh kemudian India dan bagaimana penyebaran Hindu nanti dapat menyebar ke wilayah lain itu kita cari tahu. Gitu ya. Terutama di Nusantara ya. Unik banget. Jadi memang kebudayaan India itu memang lebih merata di wilayah Nusantara. Padahal meskipun ya, kalau kita lihat sebenarnya Nusantara ini hubungannya itu lebih dalam dengan Cina. Dan Cina sendiri punya kebudayaan dewa-dewa tersendiri kan, ketimbang dewa-dewa India. Lah, malah bahkan Cina sendiri akhirnya sekarang ini ya dewa-dewanya udah hilang. Ya kan kepercayaan tradisionalnya ya terhadap dewa-dewa itu malah tergantikan sama ajaran Buddha yang mayoritas, ya meskipun mayoritas orang Cina itu ateis, tapi kalau agama yang paling banyak dianut Cina itu adalah Buddha, sekitar 20%. Tapi kepercayaan tradisionalnya, ya kepercayaan kayak Dewi Kuang Yin, kemudian Song Gokong, ya kan Lubu, ya kan itu udah nggak ada, ya kan di bawah 5%. Kalau nggak salah yang cuma kepercayaan tradisional cuma 1%. Itu pun yang terjadi di Indonesia. Ya kan di Indonesia orang-orang kepercayaan penganut kepercayaan awal itu dianggap aneh gitu kayak orang-orang yang kepercayaan terhadap ya orang-orang di Dayak gitu ya kemudian orang-orang Jawa yang masih nganut Kejawen kemudian orang-orang Sunda yang masih menganut Wiwitan itu dianggap aneh gitu ya padahal mereka itu justru agama pertama di sini ya kan makanya waduh ya itu baik lagi itu sebetulnya sifat alamiah ya kan ketika suatu peradaban ditaklukkan peradaban itu akan terasa asing lagi gitu ya seolah-olah dia itu nggak pernah ada itu digantikan sama peradaban yang apa
yang lebih supermasif. Gitu. Kejawen itu nyembah apa? Gak ada yang disembah dalam kepercayaan tradisional orang-orang Jawa dan orang Sunda. Ya kan? Memang ada konsep Sang Hyang Widi, ya kan? Sang Hyang Widi itu bukan bukan konsep dalam agama Hindu aja. Sang Hyang Widi itu adalah Tuhan yang bijaksana, pemelihara alam, gitu ya, pemelihara lingkungan, gitu. Bukan pohon beringin juga, Starboy. Oke, lanjut. Konsep Dewa Raja dalam ajaran agama Hindu. Nah, ini sebenarnya ada juga dalam konsep Ilahi Rodhi, gitu, dalam ajaran agama Islam. Dan juga ada misalnya dalam konsep, misalnya, kalau raja itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, ya kan? Atau Khalifatullah fil ardi, ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam ya. Atau, ya itu tadi, ya kan? Wakil Tuhan di muka bumi. Tapi kalau dalam konsep Dewa Raja, ajaran agama Hindu, raja adalah titisan dewa, atau raja itu adalah dewa itu sendiri yang menyamar menjadi manusia, kayak gitu. Nah, jadi gitu ya, itu konsep dewa raja. Itu udah. Konsep ini menyatakan bahwa raja sebagai titisan atau jelmaan dewa, sehingga dapat dikatakan bahwa perintah, perkataan, tindakan seorang raja itu adalah tindakan dari Tuhan. Kayak gitu. Contohnya ini ya, ini di Erlangga ya, ini kampus Erlangga nih. Raja Erlangga dari kerajaan Medang Kamulan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Tuh, kita lihat ya. Nah, cuman emang yang agak aneh itu kok di Surabaya malah kerajaan Erlangga, sedangkan Medang Kamulan itu sebetulnya ada di wilayah Jawa Timur, ya kan? Tapi bukan di situ, tapi lebih ke daerah-daerah kayak misalnya kayak Malang gitu ya. Tapi kok malah dijadiin simbol kampus di Surabaya gitu ya. Harusnya mungkin nama kampusnya itu Sura dan Baya University. Tapi kok Erlangga ya? Ya, tapi banyak lah macam-macam yang aneh kayak gitu. Kayak contoh Universitas Pajajaran. Pajajaran sendiri nggak pernah ada di Jawa, nggak pernah ada di Bandung. Pajajaran itu adanya di wilayah Bogor. Gitu. Jadi kalau misalnya kerajaan Pajajaran, Pakuan Pajajaran itu sebetulnya ada di Bogor. Gitu. Jadi pusat kerajaan Pajajaran itu di Bogor, bukan di Bandung. Nah, itu yang aneh sebetulnya. Dan itu ketika gue tanya sama ahli sejarah kesultanan pun mereka selalu bilang, mau apa kita? Oke, jadi penamaan-penamaan itu bukan dari orang-orang sejarah, tapi dari orang-orang apa? Iya, dari orang-orang pemerintahan yang sebetulnya nggak tahu sejarah. Gitu. Yang masih make sense Unhas, karena memang ada kerajaan Hasanuddin di Sulsel. Nah, itu juga masih bisa dipertimbangkan juga ya. Gitu. Kayak contoh gini deh, apakah orang Bugis itu memang mayoritas orang Sulawesi Selatan misalnya gitu? Bugis dan Makassar aja itu suku yang berbeda loh. Ya kan? Tapi kadang disamain kan, orang Bugis ya, oh, orang Makassar gitu. Salah, itu orang Bugis dan Makassar itu beda. Kayak gitu. Wow, kayak unik deh. Itu gue tahu ya dari sejarah ya, kayak gitu. Lanjut. Kemunduran agama Hindu berawal dari kemunculan agama Buddha yang dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap sistem kasta dan praktik menyimpang kaum Brahmana dalam komersialisasi upacara dan para ksatria yang berlaku semena-mena. Juga kemunculan Islam nih di abad ke-7 yang menjadi dampak pada eksistensi agama Hindu di India. Nah, kenapa sih agama Islam tuh bisa berkembang pesat di India? Itu padahal mungkin agama Buddha itu lebih awal. Agama Buddha itu kan muncul sebelum Masehi, berarti 700 tahun sebelum ajaran Islam. Itu dari ciri khas dan karakteristik ajaran Buddha sendiri yang tidak punya jiwa-jiwa ekspansif. Jadi apa? Ajaran Buddha itu ajaran tentang kesadaran diri, ya kan? Bukan sistem beragama. Itu mereka nggak ada tujuan, mereka nggak ada upaya untuk menyebarkan ajaran mereka. Yang mereka ajarkan tuh bagaimana caranya untuk meditasi sebetulnya, muhasabah, ya kan, kayak gitu sebetulnya. Makanya yang tadi gue bilang kan, ketika kita ingin merasakan kekosongan dalam hati, bagaimana kita merasakan lapang dada segala macamnya, puasa. Ya kan, istilah puasa aja dari ajaran Buddha ya. Tapi kan sekarang ada tuh yang nggak mau ngomong puasa, maunya ngomong saum, saum. Padahal cuma istilah bahasa aja ya. Tapi sekarang sampai kayak gitu. Bukan puasa, saum. Bahkan zaman-zaman gue SD SMP, orang tuh masih banget ngomong sembahyang, bukan sholat. Tapi sekarang kayak salah banget kalau ngomong sembahyang gitu. Mau sembahyang, sembahyang, emang agama lu apa gitu. Sekarang muncul kayak gitu ya. Tapi kalau gue balik ke Jawa, kalau gue pulang kampung pasti masih ngomongnya sembahyang sih, bukan sholat. Kayak gitu. Gitu ya. Sedangkan ajaran agama Islam setelah Nabi Muhammad ya, terutama
Umar, kemudian Utsman, apalagi Ali, ya kan, terus para Rasyidin dan juga Umayyah dan Abbasiyah itu sifat ekspansif gitu. Padahal yang kita lihat sendiri ya, Nabi Muhammad aja nggak pernah umatnya itu sampai 1 juta orang. Tapi apa? Zaman Umar udah 3 juta. Kemudian zaman Abbasiyah ratusan juta gitu kan. Sampai akhirnya malah ekspansi ke benua lain, yaitu ke daratan India kayak gitu. Soalnya Umar serem nggak? Nggak usah gitu. Jangan lanjut. Nah, ini menarik ya. Meskipun ajaran agama Islam itu berkembang pesat zaman Umar ketimbang Abu Bakar ya, tapi sebetulnya Umar itu adalah khalifah yang paling keras dan melarang banget orang-orang untuk masuk agama Islam, kalau kalian tahu. Karena kebanyakan orang Arab yang masuk agama Islam tujuannya itu biar dia tuh nggak bayar zizyah atau pajak bagi orang-orang bukan Islam gitu kan. Jadi itu alasan kebanyakan orang itu masuk Islam tuh itu. Sama kayak contoh kenapa Islam di Indonesia tuh cepat banget menyebar. Itu alasannya kepatuhan. Dengan kepatuhan. Lu bisa cari sejarah Islam di Sulawesi. Itu nggak ada dakwah yang signifikan ketimbang di Jawa. Alasannya apa? Waktu itu. Alasannya karena Raja Makassar itu masuk Islam. Dan ada aturan adat ya kan di tengah masyarakat Makassar, orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, ya kan itu apa? Ketika ada satu saudara ya, saudara itu berarti orang Makassar itu masuk mendapatkan berita baik, dia tuh harus menyebarkan ke keluarga yang lain meskipun itu dengan cara paksaan. Makanya ada Islamic War di Sulawesi untuk menyebarkan ajaran Islam. Begitupun di Jawa, ya kan? Di Jawa nih, di Jawa ya. Raja yang masuk Islam pertama kan raja apa? Keturunan dari Raden Brawijaya. Itu berarti anak dari siapa? Anak dari raja terakhir Majapahit. Dia masuk Islam, mendirikan kerajaan Demak. Itu langsung satu kerajaan masuk Islam. Begitupun di Sumatera, begitupun di Kalimantan, di Banten, ya kan. Orang-orang yang nggak mau masuk Islam itu akhirnya disingkirkan. Contoh di Banten itu ada orang Baduy. Baduy sendiri itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya terkucilkan, terpinggirkan. Makanya mereka itu minggir. Makanya kalau misal kalian ngomong orang Baduy itu bukan bahasa Sunda, itu bahasa Arab. Nah, terus orang Jawa yang nggak mau masuk Islam itu akhirnya mereka melipir ke wilayah Tengger. Itu waktu itu dibawa sama Prabu sama Pangeran Seger itu kan. Terus yang nggak mau masuk di zaman Sultan Agung pindah ke mana? Pindah ke Bali. Kayak gitu. Ya kan asal usulnya. Oke, lanjut ya. Kayak gitu. Ini pun begitu, ya kan. Kayak contoh nih, ajaran agama Buddha. Akhirnya kan di sini kita lihat ya, awalnya itu bentuk dari protes terhadap ajaran agama Hindu, yang dimana pemuka agamanya itu komersil, menjadikan agama itu sebagai bentuk bentuk ya cara untuk mencari uang, ya kan, atau apa-apa nanti apa duit ya kan UUD, ya kan, itu pun jadi salah satu penyebab kehancuran ajaran Katolik gitu ya. Ingat ya, kita pernah belajar ada konsep indulgensia dalam ajaran Katolik, yaitu apa? Surat pengampunan dosa. Yang sebetulnya bukan kayak contoh nih, dosa Anda, misalnya dosa Aili 10 hasta ya kan. Untuk menebus dosanya bayar sekian, enggak kayak gitu. Yang disuruh apa? Yang disuruh sama orang-orang sama pendeta-pendeta Katolik adalah beramal ke masjid. Beramal ke gereja, ngasih sumbangan. Itu jadi surat indulgensi itu bukti kalau kalian itu sudah beramal ke gereja. Kok ke masjid ya? Ke gereja. Kayak gitu, paham nggak? Ya, jadi kayak contoh nih kayak kemarin ya, siapa tuh Ustadz Yusuf Mansara gitu ya. Misal, ayo ya kan beramal segala macam bla bla, dirikanlah masjid. Ya kan bangun masjid sebesar-besarnya, ya kan, terus bangun semewah-mewahnya, kubahnya emas, ya kan, terus apa tiang-tiangnya beton segala macam, kalau perlu dilapisin emas lah, ya kan, dilapisin marmer segala macam, tapi sekelilingnya sengsara, ya kan, itu pun sudah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad, gitu kan, sudah dinubuatkan, ya kan, itu yang disebut sebagai masjid goror, ya kan, masjid yang akan memecah belah kesatuan umat, gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah nggak ada yang sholatnya. Masjid itu bukan cuma tempat ibadah. Masjid itu punya fungsi sosial. Gitu. Ya kan? Makanya rapat apapun di zaman Nabi itu pasti di masjid.
gitu ya. Nah sekarang contoh, tiduran di masjid nggak boleh, alasannya ngotorin sejadah, ya kan. Terus apa orang yang anggaplah kayak orang yang kotor itu nggak boleh masuk masjid, harus kayak gitu. Jadi gimana fungsi sosialnya gitu kan. Dan malah itu nggak berlaku di negara-negara yang katanya minoritas Islam kayak Singapura. Di Singapura, kalau kalian pernah ke Singapura ya, gue pernah ke Singapura nih, serius, ya kan. Di sana masjid itu ketika malam hari itu jadi tempat tinggal para tunawisma loh, dengan itu di Singapura wajib banget. Dan kalau misalnya masjid itu nggak punya perputaran uang, ya di situ uangnya nggak jelas perputaran buat apa, ya kan, kayak misalnya ngasih makan di setiap Jumat atau segala macam, itu nggak boleh ada masjid, harus punya fungsi sosial. Bukannya masjid, di gereja, wihara segala macam pun di Singapura kayak gitu. Jadi apa tujuannya, untuk membantu pemerintah. Nah, ini yang nanti jadi penyebab kehancuran agama Hindu. Ketika ajaran agama Hindu yang tadinya inklusif, terbuka, ya kan, sama Weda, ya kan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya duit. Gitu. Terus kekuasaan suatu raja disahkan ya, misalnya didukung sama pemuka agama, ya kan, yang disuap pakai duit. Akhirnya apa? Masyarakat melihat, waduh, kalau kayak gini ceritanya mah males atuh kayak gitu. Kayak gue juga jujur ya, kalau gue ngeliat ustadz-ustadz kiai-kiai NU Muhammadiyah hidupnya sederhana, ya kan, hartanya juga nggak banyak, kalau diundang juga nggak pernah mau dibayar, ya beberapa, ya kebanyakan kiainya. Tapi kalau misalnya ngeliat ustadz-ustadz yang ngajak-ngajak hijrah, buset, sholat subuh aja pakai Ford Mustang, rumahnya mewah, ya kan, istrinya macam-macam, ganti-ganti gitu kan. Ya kan, jadi gue bilang kesederhanaannya gue ngeliatnya dari mana gitu kan. Bahkan istilahnya Nabi Muhammad aja meskipun duitnya banyak, Nabi Muhammad tuh orang kaya loh, jangan salah. Ingat Nabi Muhammad itu ngelamar Siti Khadijah itu puluhan unta. Karena Nabi Muhammad memang asal usulnya keturunan bangsawan, tapi di masa hidupnya dia lebih hidup zuhud. Ya kan. Waduh, merinding sih kalau kita meneladani Nabi Muhammad itu. Cuman ya sekarang kan kesannya ya yang penting ikut maulid aja. Ya kan? Oke, ya. Tujuan dasar dari ajaran Buddha adalah bagaimana manusia dapat menghindari samsara. Ya kan? Samsara adalah keadaan manusia yang tenggelam dalam gemerlap dunia, lupa akan spiritualitas, sifat-sifat keduniawian yang akan menyebabkan penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Dendam, iri, dengki, dan menyakiti sesama. Gitu. Nah, manusia yang bersih hatinya akan mendapatkan nirwana, yaitu surga. Nah, kalau dalam konsep ajaran agama Hindu, nanti itu mendapatkan kesempatan untuk moksa, atau apa? Lepas dari lingkaran reinkarnasi, ya kan? Jadi apa? Lingkaran reinkarnasi ya, ini lingkaran nih, itu sebetulnya apa? Sesuatu yang dihindari banget sama orang Hindu. Itu menandakan dia itu masih punya dosa nih. Contoh dia meninggal. Misalnya Iksan meninggal, ya kan? Terus akhirnya dia reinkarnasi, ya kan? Sekarang manusia, besoknya jadi babi hutan gitu kan. Itu ketika dia jadi babi hutan dia pasti sadar, anjir, tahu gitu gue rajin-rajin ke wihara deh, ya kan. Jadi babi hutan, ya kan. Itu apa? Dia mati nih jadi babi hutan, reinkarnasi, jadi manusia lagi, dikasih kesempatan kayak gitu. Nah, ketika dia sudah ngereinkarnasi atau terputus dari pembersihan dosa, itu masuk ke surga dalam 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 apa? Dalam tindakan moksa. Gitu, moksa. Makanya biasanya nih ya raja-raja Jawa, raja-raja di India, kalau kalian nonton Mahabharata ya, sama tahu ya, cara mereka moksa biasanya mereka itu meditasi di hutan, ya akan membagikan semua hartanya, itu disebut berderma atau berdharma gitu ya, bukan moksa, moksa. Jadi moksa itu cara, jalan untuk melepaskan diri dari kehidupan dunia, meninggalkan semua kehidupan material, ya kan. Dan kita tuh nanti ya mati dalam keadaan hilang gitu. Hilang itu maksudnya apa? Terurai. Jadi apa, bisa aja nanti orang-orang yang moksa itu mati dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan puasa, dalam keadaan dia menahan menahan kesengsaraan dunia gitu, kedinginan segala macam. Itu yang ingin dicapai sama beberapa orang kayak gitu. Jadi akhirnya ketika dia meninggal nggak reinkarnasi lagi, langsung masuk ke surga. Jadi dalam ajaran agama Hindu dan Buddha sebetulnya nggak ada neraka. Neraka itu adalah lingkaran reinkarnasi itu, kehidupan apa, hidup mati kayak gitu. Bukan, kalau 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 roh keluar dari jasad itu bukan moksa, itu namanya apa ya, gue lupa.
Itu sukma sih, yang keluar itu sukma kalau dalam konsep agama Hindu dan Buddha itu. Nah, ini juga nanti ada dalam ajaran Yahudi, Kristen, Islam. Kalau misalnya itu namanya 10 perintah Tuhan. Kalau tertua dalam ajaran Abrahamik ya, 10 perintah Tuhan. Allah berarti ya. Nah, tuh. Sebetulnya semua yang disebut ini penyakit hati juga. Ya, tuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, kalau di Yahudi itu Sabat itu hari Sabtu. Kalau di Kristen Minggu, kalau di Islam itu Jumat. Hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, berarti fitnah ya. Jangan menginginkan rumah sesamamu, berarti jangan iri dan dengki, kayak gitu. Ini waduh, nggak jauh sama ada yang di Al-Quran, please. Ya berarti ya sebetulnya Al-Quran lah yang tidak jauh dari di sini, karena Al-Quran sebetulnya kan adalah rangkuman intisari dari ajaran Abrahamik gitu ya. Kayak gitu. Lanjut. Kita jadi belajar agama sedikit ya. Nah, ajaran Buddha itu ada 4 kebenaran utama, yaitu apa? Menghindari hidup menderita yang tadi gue bilang ya, konsep hidup menderita itu bukan berarti menyiksa diri, bukan, tapi merasakan penderitaan seperti apa. Ya kan? Apakah di Islam itu tidak ada? Ada puasa, ya kan? Puasa sendiri tujuannya apa? Agar kita merasakan bagaimana orang miskin itu hidup sehari-hari tanpa makanan. Tapi ini tidak, bedanya. Puasa itu nanti pas buka puasanya langsung balas dendam, makan kolak 2 bungkus, gorengan 10 biji, teh botol 3, ya kan, bihun 2 bungkus, ya kan, pas sholat maghrib, ya kan, jeger. Pas sholat maghrib jeger, ya kan, gula darahnya ningkat, ngantuk, tahu-tahu di kuburan. Lo. Nggak sadar gitu ya. Gitu salah gitu, ya kan. Makanya gue setelah paham ini serius ya, gue merasa nggak ada yang kita rayain ya, apa kayak Idul Fitri, ya kan, Idul Adha, apa sih yang kita rayain? Toh kita nggak menjalani esensi yang seharusnya kayak gitu kan. Dan harusnya ketimbang misalnya kita serakah ya, makan banyak makanan yang seharusnya itu, harusnya justru di dalam kesempatan itu justru kita berbagi gitu. Kalau nggak dapet jodoh itu termasuk penderitaan nggak kak? Nggak juga. Coba gue tanya ya, menikah itu wajib nggak? Coba. Oh, ada yang bilang kagak, berarti emang dia udah jomblo dari awal ya. Di Islam sunnah, enggak juga loh. Di Islam bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, ya kan, bisa mubah bahkan. Dan salah satu imam besar yang mengharuskan banget menikah itu adalah Imam Syafi'i. Dan tetapi dia tidak menikah. Coba lo bayangin, Imam Syafi'i itu di antara 4 imam besar itu yang paling radikal loh, gitu kan. Dia yang paling ketat gitu kan. Tapi yang paling longgar itu justru Imam Abu Hanifah gitu kan. Cuman kenapa malah justru Imam Syafi'i mengharamkan tidak menikah, tapi dia justru tidak menikah gitu. Iya, Abu Hanifah tuh Hanafi, ya kan, coba cari tahu sendiri. Nah, penderitaan bersumber dari keserakaan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, selain ketidaktahuan juga apa? Banyak tahu, ya kan, banyak takut. Mana gue jelasin gitu ya. Tuh, penderitaan dapat dihentikan untuk mencapai kebahagiaan nirwana. Kemudian penderitaan dapat hilang jika hawa nafsu dihilangkan dengan cara berpandangan, niat, bicara, berbuat, berpenghidupan, berusaha, berperhatian, memusatkan pikiran dengan benar. Ini disebut 8 jalan kebenaran. Kalau kita lihat semua di sini ya, kita lihat semua di sini, coba lihat nih. Nih, berpandangan, berniat, sampai ini ya, berperhatian, semuanya itu kata kerja. Artinya apa? 8 jalan kebenaran itu semuanya perbuatan. Dari mulai kita ngomong, dari mulai kita melihat, mendengar, berpikir, bertindak dengan tangan, melangkah, semua tindakan kita, ya kan? Itulah yang menentukan jalan kebenaran itu, ya kan? Khas banget.
Kekecewaan masyarakat India terhadap golongan Brahmana dan Ksatria menjadi pendorong perkembangan agama Buddha. Sistem kasta, upacara yang diduitin, yang menjadi alasan para ksatria, menjadi alasan agama Buddha berkembang cukup pesat. Bahkan pernah ada kekaisaran di India ya, yang agama utamanya itu adalah agama Buddha, yaitu Kekaisaran Gupta. Bertahan sekitar 300 tahun gitu ya, tapi nggak lama gitu. Dan itu satu-satunya kerajaan di India yang menganut agama Buddha dan punya perkembangan yang cukup pesat. Kalau nggak salah ada 3-4 kerajaan Buddha di India. Tapi yang berkembang di seluruh dunia yang paling besar itu cuma 2, yaitu Kerajaan Gupta dan Kerajaan Sriwijaya. Ya kan, itu ada film juga Chandragupta ya, Sriwijaya. Jadi 2 kerajaan ini nih. Nah, ketika Gupta runtuh, ketika Sriwijaya runtuh, kerajaan-kerajaan Buddha itu akhirnya munculnya di wilayah Indochina, seperti wilayah Pattaya, wilayah Khmer, Kamboja. Jadi semua wilayah Indochina lah, termasuk Thailand ya. Thailand itu bukan Indochina. Thailand tuh orang Melayu kayak gitu. Yang Indochina tuh siapa? Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam gitu. Kalau Danpik betul ya, mungkin Pantai Indah Kapuk itu termasuk Indochina ya gitu. Ini kata Starboy ya. Anjir parah bener. Nggak apa-apa, Bintang mau nyeletuk apapun bebas karena belajarnya rajin gue lihat sama kayak Nafis. Ya, pokoknya mudah-mudahan nih 2 orang ini ya, Nafis sama Starboy ini, laki-laki yang sering menonjol di sosum, masuk adit lah ya gitu. Nanti masuk ke tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tapi sebelumnya ya masuk ke PTN yang terbaik kayak gitu. Oke, kitab Buddha ya. Di sini ada Vinaya Pitaka, Surta Pitaka, Abhidharma Pitaka. Ya kan. Nah, Vinaya Pitaka memuat aturan hidup termasuk puasa, ya kan, berpakaian gitu. Tadi ada 8 jalan kebenaran tuh ada di Vinaya Pitaka. Kemudian Surta Pitaka, dasar pembelajaran agama, dan Abhidharma memuat falsafah. Falsafah itu adalah pandangan hidup atau prinsip dalam beragama. Kayak gitu. Itu makanya kalau kita tanya nih, prinsip dan aturan di Islam itu lebih banyak mana? Prinsipkah atau sistem atau aturan kira-kira? Ayo. Aturan kata Awa, aturan. Oke. Aturan dalam agama Islam tuh nggak sampai 10%. Ya kan? Yang diceritain di dalam Al-Qur'an tuh kebanyakan adalah prinsip dalam hidup. Ya kan? Diceritakanlah ya kan keluarga Nuh, ya kan, keluarga siapa lagi itu kan, keluarga Yusuf, ya kan, keluarga Ibrahim, semuanya itu prinsip bukan prinsip dalam hidup, ya kan. Aturan itu nggak banyak, ya kan. Jadi prinsipnya dulu betul baru aturan, dan itulah yang nggak pernah kita lihat gitu. Makanya kalau misalnya jujur ya, kalau ditanya gue, kalau misalnya ada contoh nih, ada seminar sejarah di hari Jumat jam 12 sama sholat Jumat, lebih milih mana? Jujur li slay, gue bakal lebih milih seminar gitu. Karena apa? Saya sudah hatam yang diomongin apa, terutama di masjid dekat rumah saya, karena ustadznya 10 tahun dia aja. Jadi kayak nggak ada bahan lagi mau ngomong. Kalau nggak ada bahan makanya kadang disaranin tuh sama Kak Iben, kalau nggak ada bahan ke tukang jahit Pak, banyak bahan ya, bahan-bahan. Terus Hinaya, ada Theravada, ada Mahayana. Ini ada konsep kendaraan besar dan kendaraan kecil, gitu ya. Di sini ada. Nah, umumnya ajaran Buddha yang tersebar di seluruh dunia itu Theravada. Ini konsep yang lebih radikal sih, kayak gitu, ya kan. Sedangkan Mahayana ini konsep yang mungkin lebih unik, lebih netral, lebih fleksibel, kayak gitu. Nah, dalam Hinayana atau kendaraan kecil, agama Buddha itu diibaratkan sebagai sebuah sistem agama. Itulah kenapa akhirnya kita lihat ya, ada aturan beragama, ya kan, ada aturan negara yang sesuai prinsip agama Buddha kayak di wilayah Myanmar, Laos,
Indochina. Tapi kalau Mahayana umumnya itu ada di Indonesia. Ya kan? Umumnya apa? Mahayana itu lebih ke mengajarkan kebajikan. Ya kan? Prinsip ajaran Buddha, bukan ajaran Buddha sebagai sebuah sistem beragama. Jadi nggak ada tuh sistem kayak hukum agama Buddha, ya kan, dan segala macamnya. Yang itu kalau di Islam tuh mungkin hukum syariat gitu ya, bisa jinayah, bisa muamalah segala macam. Itu adanya di mana? Di Theravada. Kalau Mahayana nggak ada. Itu lebih ke konsep yang tadi ya, agar semua orang bisa masuk, lebih fleksibel, ya kan, mereka lebih mengajarkan prinsip filsafat ajaran Buddha gitu. Kenapa nih ada gereja Yesus nih? Tutupin dulu. Dah. Ya, gitu ya. Terus agama Buddha sempat berkembang cukup baik di India, terutama pada masa dinasti Gupta, dari abad keempat sampai abad ke-6. Di zaman tersebut, pusat-pusat studi Mahaya didirikan di timur laut India. Tempat Buddha di Indonesia yang sekarang masih aktif di mana? Ya Candi Borobudur, di mana lagi? Udah itu doang ya kan, Candi Borobudur. Gitu. Di Sumatera ada nggak? Di Sumatera nggak ada sih. Yang ikonik itu udah nggak ada. Gitu. Jadi yang identik di Indonesia itu sekarang cuma Candi Borobudur. Nah, agama Buddha mengalami kemunduran ketika tahun 1193 Turki Utsmani menghancurkan pusat ajaran Buddha terbesar di dunia, yaitu Nalanda. Nah, Nalanda sendiri meskipun ada di India, sekolahnya, bangunannya, peradabannya itu dibangun sama Sriwijaya, yang pusatnya adanya justru di Sumatera. Unik tuh kan. Nanti penaklukan ini menghancurkan benteng-benteng Buddha. Nanti gerakan kebangkitan Hindu juga mempengaruhi mundur agama Buddha di India. Kalau masuk agama Buddha itu diapain Kak? Nggak tahu ya. Coba silakan tanya ke Juan Dharmananda gitu ya. Meskipun Juan sendiri lebih sering ngomong Masya Allah ketimbang misalnya Amitabha, Amitabha gitu. Nah, ini ya. Ini persebaran Islam, Hindu, Buddha di India. Ini wilayah daratan India, di sini Mahayana ya. Berarti ini wilayah-wilayah yang bukan di ini bukan di India ya. Ini di wilayah Asia, coy. Ya. Ini India, ini daratan India ya. Ini Theravada yang tadi gue sebut ya. Theravada itu lebih banyak di mana nih Theravada? Di wilayah Indochina. Nah, Mahayana ini wilayah sebenarnya wilayah-wilayah kayak model Tibet dan segala macam gitu. Ini Islam di India di sini. Gitu ya. Kemudian Islam di sini. Kalau Vajrayana ini ajaran agama Buddha, cuman gue lupa ya tipikal itu seperti apa. Itu. Gila, PPT 2016 ya, masih sangat berguna di tahun 2023. Tuh, kalau Anda sadar, berperilaku baik, dan mengamalkan, Anda otomatis jadi Buddha. Ya, sebetulnya Buddha sendiri itu artinya orang yang tercerahkan. Gitu ya. Jadi istilah Buddha itu adalah penggambaran buat orang yang tercerahkan. Jadi kalau misalnya Starboy, Anda dipanggil Buddha, ya kan? Anda harusnya senang karena Anda dianggap sebagai orang yang tercerahkan. Gitu. Berarti bintang Buddha. Nah, Bodh Gaya di India, Sang Buddha mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Gitu ya. Pohon Bodhi sendiri ada di FIB tuh. Kalau yang nanti ada yang masuk FIB UI, silahkan Anda bertapa di pohon Bodhi. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada cahaya jatuh ya di bawah kepala Anda. Tapi bukan syafaat, bukan ma'rifat, tapi apa? Bohlam. Kan malah bohlam gitu. Jadi, kok ada cahaya jatuh, bohlam gitu. Di mana FIB Kak? Di samping gedung 8 ya kan, di belakang gedung 1. Nah, itu ya. Nah, ini tempat-tempat ini kalau di Simakui sering keluar ya, gitu. Ya, tapi nggak setiap tahun, tapi kadang keluar. Kayak sebenarnya tempat Sang Buddha mendapatkan pencerahan di mana? Berarti Bodh Gaya, tempat lahirnya Taman Lumbini, ya kan? Pusat pengajaran ajaran Buddha di India tuh di Benares. Tempat wafatnya Buddha ya Kunci Negara. Ini lebih logis untuk diketahui ketimbang misalnya merek baju Soekarno apa, jam tangannya apa, pecinya apa, sepatunya apa, kemudian Soekarno makan soto di mana, itu nggak ada. Itu hoak di tahun 2019 UTBK gitu ya, dicatat-catat ya, ukuran sepatu Soekarno gitu, itu hoak tahun 2019 ya gitu. Katanya soal sejarah keluar ini nih, dokter gigi juga ya.
Oh itu hoax tahun ini juga ada kak. Oh jadi sampai setahun sekarang ya hoaxnya ya. Itu nggak keluar, itu hoax aja. Sebenarnya mungkin awalnya jokes kali ya. Terus karma, ya ada konsep karma. Kalau kemarin kita ke Bali itu namanya karma itu disebut panjangannya apa tuh? Karma pala. Ya gak? Buset. Karma disebut sebenarnya azab, bukan ya? Belum tentu ya kan. Karma pala itu sebetulnya konsepnya itu bisa baik bisa buruk. Kalau azab kan udah pasti ya kejelekan gitu ya. Jadi karma pala itu sebetulnya hubungan sebab akibat ya kan, dampak atas kelakuan. Kalau misalnya umumnya di Islam tuh apa yang kalian tuai itulah yang kalian tanam. Kan peribahasa Islamnya kayak gitu. Ya kan, karma itu kausalitas. Betul. Ya kan. Dan konsep karma ini dan apa yang kamu tanam ya apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai gitu. Jadi sebenarnya sama lah kayak gitu. Kenapa bisa agak mirip-mirip nih tradisi ketimuran ya ketika ngebahas tentang karma, ketika ngebahas sebab akibat, ketika membahas tentang tulah ya, apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Itu karena memang pola pikir orang-orang Asia, orang-orang bangsa ketimuran umumnya itu bukan linear seperti orang barat. Orang barat itu mengenalnya itu awal dan akhir gitu ya, jadi garisnya lurus gitu ya. Tapi orang-orang Asia, orang-orang Timur itu mengenalnya siklus gitu. Makanya kalau kita lihat ya kan simbol negara India itu apa, roda ya kan. Dan itu sebenarnya simbol yang umum dipakai sama kepercayaan semua bangsa Asia ya, termasuk Jepang, Cina ya kan. Macam-macam, mau itu roda, mau itu kincir angin ya kan, mau itu lingkaran. Bahkan kalau kita lihat yin dan yang aja kan melingkar kan ya kan. Nah itu sebetulnya melambangkan satu hal, itu apa siklus ya kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kadang di kanan, kadang hitam, kadang putih ya kan. Itu yang menggambarkan apa, bentuk tawakal kita terhadap Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah apa, adalah berkat dari garis tangan yang sudah ditentukan Tuhan gitu. Jadi kita nggak perlu kayak misalnya terlalu takut ya kan, kita bahkan juga nggak perlu sombong karena apa, semuanya itu ada jatahnya masing-masing dengan takaran yang masing-masing dan juga dengan kemampuan menghadapi masalah itu masing-masing. Itu yang selalu dipercaya sama orang-orang timur kayak gitu. Tapi kalau orang-orang barat ya mereka nggak percaya itu, mereka hanya percaya awal dan akhir gitu, apa yang kita awali apa yang kita akhiri ya itu. Sedangkan orang-orang timuran ya, karena kita berbentuk lingkaran ya, karma pala ya kan, mandala, kalau ada kata orang Jawa tuh mandala gitu kan ya kan, semuanya akan merasakan kayak gitu. Lanjut, masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah ini ada beberapa cara ya kan, waktu itu udah gue jelasin ya, orang-orang Buddha itu masuk ke Indonesia itu lewat misi Dharma Duta. Dharma Duta artinya apa? Dharma itu kebaikan, duta itu artinya apa, kunjungan gitu, atau apa, eh, perwakilan gitu ya, bisa juga kayak gitu. Ya, sedangkan agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu abad keempat dan mulai diadopsi abad keempat juga dan berkembang sampai abad ke-13. Sedangkan ajaran Buddha itu kemungkinan cuma sampai abad ke-10 kalau di Jawa ya. Kalau misalnya di Sumatera tuh abad ke-12 gitu. Di abad ke-10 itu puncaknya di mana? Di kerajaan Mataram kuno, dinasti Salendra gitu ya. Ketika dinasti Salendra yang membangun Candi Borobudur ini ya, yang dibangun sama Samaratungga ini akhirnya bubar pindah ke Sumatera. Disitulah akhir dari ya peradaban Buddha di Indonesia, di Jawa sih tepatnya. Dan di Indonesia berakhir kapan? Ketika Sriwijaya ya runtuh gitu. Nah ini teorinya masuk Hindu Buddha, ini kita bahas terpisah. Nanti kalian tinggal ini aja ya, tinggal nanti ngikutin video airdrop yang akan gue kirim tentang sejarah. Jadi ini kita skip gitu. Kira-kira Hindu masuk nggak pakai penjajahan kah? Kayak bangsa Eropa yang nyebarin Kristen tapi jajah dikit. Jajah dikit gimana? Ya. Ya. Itu ada teorinya juga, itu teori kesatria kayak gitu. Ya kan? Cuman umumnya gini loh, menurut gue sendiri, ya kan, penyebaran agama itu meski penyebaran agama ya, itu nggak bisa dilakukan lewat kekerasan. Contoh gini lah, ya kan?
Di Indonesia kan pasti ada orang Kristen dan ada orang Katolik. Kalau dipikir-pikir, berarti kan yang nyebarin itu penjajah. Maksudnya mereka menerima kebaikan dari penjajah, gitu kan. Nah, ada hal yang harus kita pisahkan, gitu kan. Ada pandangan yang masyarakat pun sadar bahwa itu beda loh, kayak gitu. Agama sama orangnya itu beda. Ya, Islam dan Muslim itu mungkin integral, tapi nggak bisa selalu disamakan. Kamu mungkin Muslim, tapi belum tentu Islam. Ya, kan? Sedangkan yang menjalankan Islam belum tentu Muslim. Gitu. Itu kalau misalnya kalian sering dapat itu ya, dapat apa? Dapat potongan foto tuh ya yang sering-sering kirim-kirim ke itu kan, itu dari Syekh apa gitu kan yang saya melihat Islam di Eropa tapi tidak menemukan Muslim. Saya menemukan Muslim di Arab tapi tidak melihat Islam. Dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang real, nyata. Itu ketika lu masih buang sampah, ketika lu masih berpikiran nyontek, ketika lu masih berpikiran untuk pesimis bahwa lu saya nggak layak lah masuk UIK, ya kan, ya berarti mungkin Anda bukan Islam, karena Islam nggak pernah mengajarkan itu, ya kan. Kita selalu diajarkan, kita udah dinubuatkan langsung loh, ya kan, di balik kesulitan ada kemudahan. Apa tuh ayatnya tuh, ya kan? Tuh, fa inamal usi usro, inamal yusi usro. Gitu, di balik kesulitan ada kemudahan. Allah sudah menjanjikan itu. Tapi kok masih ragu? Ya kan? Terus kalau orang Kristen bilang nggak usah takut, nggak usah ragu, ya kan? Ada Bapa di surga yang maha kaya, tapi kok masih ragu, kayak gitu kan? Coba, ya kan? Tuhan sudah bilang jangan ragu, jangan keraskan hatimu, ya kan? Ya kan? Ada aku di sini, ya kan? Tapi kita malah apa? Ragu, pesimis, ya kan? Nggak yakin. Lalu pengamalan kita terhadap iman tuh apa? Ya kan? Kalau misalnya emang nggak sesuai, kecewanya bukannya malah sakit ya. Parah banget. Si Starboy. Ujian itu haram, hanya Allah yang boleh menguji menguji kita. Ya kan? Ya pokoknya ya itu ya, gitu. Ya kalau yang tadi kan dibilang kita mengalami kecewaan itu pasti. Bahkan apa, Nabi Muhammad pernah, ya kan, mengalami fase dia itu kecewa sama dirinya, menganggap dia itu kayaknya udah nggak dipercaya sama Allah, ya kan. Sampai Allah akhirnya nurunin ayat sendiri untuk menenangkan Nabi Muhammad, gitu, khusus menenangin Nabi Muhammad, kayak gitu. Dan sebetulnya itu apa? Allah itu bukan nunjukin dia itu nenangin Nabi Muhammad, bukan, tapi menenangkan semua umat manusia. Itu ketika kita ada fase kita kecewa, kita ragu, kita dianggap jahat, ya kan, kita diprasangka buruk seburuk-buruknya, ya kan, ingat di dalam hati kita yang paling dalam, ya kan, ada Tuhan, ya kan, ada Allah, ya kan, ada apapun Tuhan yang kalian sebut, kayak gitu kan, itu yang harus kalian percaya. Ketika kalian percaya sama diri sendiri, kalian percaya sama kekuatan kalian, ya kan, disitulah kalian, gua rasa, ya kan, merasakan nikmat ilahiyah itu seperti apa. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik, semua seperti itu. Ya kan? Karena awal muncul kepercayaan itu adalah rasa takut. Awal kita membentuk dewa-dewa itu karena kita ragu. Ya kan, siapa yang menciptakan kita? Jadi keraguan itu adalah hal yang baik. Ketakutan itu adalah hal yang pasti. Ya kan? Tapi apa? Solusi adalah hal yang harus terus dicari sampai kapanpun. Ya kan? Tuh, nikmat Tuhan mana yang kau dusta, ya kan? Surat apa? Surat Ar-Rahman tuh. Ya kan? Gue juga pernah masuk MAN, cuman 2 minggu, habis itu cabut gitu ya. Jadi gue pernah masuk MAN 12 Jakarta. Terus pas tahu cewek gue keterima di SMA Negeri 94 Jakarta, langsung bilang sama mama gue, nggak jadilah masuk MAN, mau ke SMA aja ya. Jadi akhirnya gue daftar SMA gelombang 2, keterima. Cikal bakal gue masuk SMA. Tapi kalau mungkin gue nggak mungkin kalau gue nggak ada hal kayak gitu ya, mungkin sekarang gue nggak ada di sini. Gitu, mungkin gue di Al Azhar kali. Gitu, uset, kan mos ya 2 minggu. Ya kan, buset suruh ngapalin surat An-Naba, Ar-Rahman sama Al-Mulk, ya kan, 2 minggu, ya kan.
Ya, jadi pas kita masa itu cuman itu ya kan, dibalik lagi ayat 1 ke ayat 2, ayat 2 1 2 apal, lanjut ayat 3. 1 2 3 balik lagi 1 2 3 4 4 1 2 3 4 kayak gitu. Cara cara ngapalinnya, ya kan. Tapi seru gitu, ya kan. Bahasa Arab yang saya tahu itu cuman kirdun, dah itu ya. Kirdun Anda Nafis. Ya, ini ya, akulturasi. Sebentar. Itu Arapegon namanya. Kalau misalnya Arab Melayu ya. Bentar, bentar. Oh, ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau untuk melihat proses masuknya agama Buddha dan Hindu di Indonesia. Perkembangan agama Hindu dan Buddha berkaitan dengan posisi Nusantara yang berada pada posisi silang India dan Cina. Nah, serta upaya golongan intelektual dari India dan Cina menyebarkan ajaran agama ke Nusantara. Kita lihat, ini petanya nih, gitu ya. Ya kan, ini sebenarnya lebih ke sebetulnya masuk ke teori Waisa, perdagangan. Gitu kan, tadi gue bilang ya, perdagangan Indonesia dengan Cina aja sudah berlangsung 2000 tahun. Bahkan ada hal yang unik nih kalau yang harus kalian tahu ya. Hampir semua raja-raja di Jawa, ya kan, di Sumatera, itu kalau misalnya dia mau diangkat jadi raja, itu pasti laporan ke Cina juga. Gitu, sama ketika akhirnya ketika masa Islam, raja-raja Islam itu laporan ke Turki Utsmani bahwa kami sudah diangkat jadi sultan, kami diangkat jadi raja. Jadi apa, memang kita secara wilayah kedaulatan terpisah, tapi kita mengakui kehalifan Islam di Turki Utsmani pada masa kesultanan Islam di Indonesia, terutama di masa Mataram Islam. Makanya kalau kita lihat ya, kok kita namain diri kita tuh apa, Sultan, mulai di Jawa ya, Sultan Agung, ya kan, Sultan Hamengkubuwono. Padahal sebelum ada Mataram Jogja atau Mataram Islam, semua raja-raja Islam di Jawa, di Sumatera itu nggak pakai gelar Sultan. Kalau di Sumatera umumnya pakai gelar Syah, ya kan. Ketika akhirnya dia mengakui Turki Utsmani pakai gelar Sultan. Nah, kalau misalnya di Jawa lebih banyak makanya Sunan. Gitu ya. Sunan itu bukan berarti harus Wali Songo, enggak. Raja pun dipanggilnya Sunan. Kayak gitu. Mungkin iya sih, agak mirip-mirip Semakmuran, kayak Commonwealth gitu ya. Sistem kerajaan yang menggantikan suku, bangunan candi sebagai perubahan dari punan berundak. Ini bentuk akulturasi dari agama Hindu dan Buddha. Jadi apa? Kita mengambil fungsinya, tapi untuk dari bentuk interior, bangunan, ornamen, gitu ya, kita masih menggunakan ciri khas lokal. Kayak gitu. Itu dalam kita melihat bangunan arsitektur akulturasi Hindu Buddha dengan kepercayaan lokal. Itu. Dan juga dilihat sini ya, Indonesia masuk sejarahnya dengan kepercayaan dengan dikenalnya huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, ya kan. Ya meskipun sebenarnya bahasa Sanskerta itu nggak digunain secara umum di Indonesia. Gitu. Yang paling dinanti itu adalah huruf Palawanya, ya kan. Kayak huruf-huruf Jawa itu ya, itu huruf Palawa itu seperti itu. Ya kan. Kan kita masuk masa sejarah ketika akhirnya kita mengenal budaya aksara atau budaya tulis. Gitu ya. Sistem kalender, kita pakai tahun Saka. Nanti tahun Saka dipadukan dengan kalender Jawa. Yang itu ya ada apa tuh? Wage, Kliwon, ya kan. Kemudian alih kepercayaan dari Dina dan Ani ya, artinya bahwa dinamisme dan animisme menjadi Hindu dan Buddha. Kemudian muncul tokoh unik nih. Kalau misalnya kita kaitkan ya dengan kebudayaan Hindu, yaitu tokoh Punakawan, Semar, Gareng, dan Petruk. Nah, ini tiga tokoh ini terlibat dalam kisah Mahabharata versi Jawa. Gitu. Jadi penambahan. Jadi justru tokoh utama di dalam Mahabharata kalau di Jawa itu bukan Krishna, tapi Semar. Gitu ya. Jadi Krishna itu kalau dalam Mahabharatanya Jawa, itu sebenarnya kayak tokoh biasa gitu, kayak Arjuna, ya kan, kemudian Nakula, Sadewa, Bima, Yudhistira gitu. Ya kan. Jadi apa? Titisan dewanya itu Semar gitu. Kesatrianya itu Krishna kayak gitu. Ya, jadi Krishna itu hanya NPC di Jawa. Kantong Semar, Semar Mesem, oke. Pokoknya segala sesuatu yang hal-hal tinggi itu pasti diwakili Semar ya. Bahkan Semar Badranaya, mau ya kan, iblis tuh. Nah, tradisi Islam. Oke, kita skip ya untuk tradisi Islam. Ya kan, nanti kita lanjut lagi. Gitu, udah hampir 2 jam ya. Kita mulai, nanti malam kita lanjut
jam 19.00 ya. Itu pun kalau jadi, tapi harusnya sih jadi gitu. Nanti kita masuk ke peradaban dunia kuno. Kayak gitu. Nanti kita bahas peradaban dunia kuno. Berarti nanti kita bahas ini kalau nggak salah nih. Bentar. Ini dunia. Asia Barat. Oh, ini. Ya, Kak Iksan datang nih habis reinkarnasi. Tadi kan reinkarnasi dari jadi babi hutan kan. Nah, ini ya nanti kita belajar ini. Sebetulnya ada bab khusus yang pengen gue bahas. Itu di inkubasi kalau nggak salah gue bahas ya. Jadi kita bahas era Kristen nih. Era Kristen tuh lama loh. Ya kan, nggak sebentar. Coba, kekristenan itu kan berarti sekitar, lama banget ya. Kalau kita nyebut Masehi aja kan, masih satu Masehi itu berarti ketika Yesus Kristus lahir. Berarti kekristenan itu baru muncul itu sekitar 30 Masehi. Ya kan, ketika Yesus Kristus itu berusia 30 tahun gitu kan. Berarti kalau gitu, kalau kita lihat kehancuran Katolik itu di abad ke-16, berarti kekristenan itu sekitar 1.600 tahun, lu bayangin. Lama banget, ya kan? Kayak gitu. Kalau perjanjian lama dan perjanjian baru itu sekitar abad ke-3 gitu ya, ke-300 kayak gitu ya. Sekarang bahas mitologi Yunani, ini kita bahas kayak gitu. Kata Adit, yes, belajar agama doi. Oke, mungkin Adit agamanya Kristen ya, ceweknya. Mitologi Yunani incest. Nah, sebenarnya masa incest itu bukan hanya ada di kebudayaan Yunani loh. Ya kan, hampir di semua kebudayaan di dunia itu incest yang dilakukan sama para penguasa feodal gitu atau raja-raja. Nah, raja-raja nih, keturunan bangsawan umumnya pasti melakukan incest kebanyakan. Kenapa? Karena mereka nggak mau garis keturunan darah biru mereka itu diwariskan ke apa yang bukan ya darah biru juga kayak gitu. Jadi itu sebenarnya konsep itu ya tadi itu pemisahan kekuasaan gitu. Jadi mereka kayak ngerasa nggak ada nih yang layak untuk dapat darah mereka. Itu sama yang dilakukan oleh keluarga Rothschild gitu ya. Ya kan hampir semua keluarga Rothschild itu melakukan incest karena mereka nggak mau kekuasaan ekonomi mereka itu jatuh di bukan keturunan mereka. Meskipun ya konsep Rothschild sendiri ya keluarga Rothschild sendiri itu mungkin ada dan nggak ada gitu. Mungkin keluarganya ada, cuman nggak sebesar yang disebarkan sama para penganut itu ya, penganut konspirasi kayak gitu. Itu cuman memang ya kita mendapatkan contoh incest itu bukan hanya dari perilaku manusia. Hewan itu sering incest, kayak misalnya kucing, anjing gitu ya. Sering banget kayak gitu. Jadi itu adalah perilaku alam yang kita tiru kadang. Tapi gue sendiri pun ngerasa bahwa incest itu memang sesuatu yang salah sih kayak gitu. Wah, wak jadi manusia kayak di Narnia. Bang, jam 4 Zoom jadi. Kemungkinan jadi. Nanti yang Faisal Zoom-nya bukan sama saya. Gitu ya. Tapi kayaknya sih kecapean ya, karena hari ini ada Zoom segala macam. Mungkin kita tunda aja ke hari Rabu, mungkin gitu ya. Rabu kosong. Iya. Ya kan TO mah bisa itu. Gitu ya. Ya, webinar yang buat recovery. Jadi gimana caranya nih buat kita bisa ngulang kayak gitu. Jam berapa? Hari Rabu kemungkinan jam 3 ya kayaknya. Soalnya kan jam 19-nya ada gua ngajar sejarah. Ingat ya, di hari Senin, mulai hari Senin itu nanti geografi. Ya, jadi geografi dan ekonomi. Jadi geografinya jam 4 sore, jam setengah 5 ya. Setengah 5, ya kan, nanti lanjut ekonomi. Gitu. Nanti gue juga ngasih tahu nih, kalau misalnya buat yang saintek itu mungkin nambahnya itu biologi gitu. Senin udah mulai di web, Kak. Senin udah mulai di web. Tapi gue ngasih kelonggaran buat teman-teman yang memang nggak punya kemampuan saat ini ya untuk top up Tesseract, buat nanti videonya tetap diupload ke YouTube sampai akhir November gitu. Gue sebetulnya nggak mau ngelakuin ini kayak gitu. Cuman ini adalah cara terbaik menurut gue agar kita bisa sistematik, ya kan, agar kita bisa terpaksa mencapai tujuan kita gitu. Karena yang tadi gue bilang 30 kayak tryout itu gue butuh data kalian kayak gitu. Jangan, gue agak bingung kan, karena pas inkubasi aja
pas inkubasi nih, lu dengerin ya, pas inkubasi, ya kan, banyak yang kak, gimana kak, gue bisa nggak masuk UI, masuk UGM, lu udah tryout berapa kali? Saya nggak pernah tryout kak, pas UTBK, ya terus gimana gue tahu mengukur kemampuan lu dari mana gitu kan, maksud gue, ya kan, terus akhirnya gue bilang, lu bakal gue bilang gini ya, lu bakal gue lihat ya potensi lu masuk UI atau PTN lu mau nanti kalau udah minimal 5 kali tryout. Mungkin tanya Naura tuh. Naura kan dari anak inkubasi kan. Gitu. Dibilang nggak punya duit, serius nggak punya duit ya kan, atau lu sebetulnya memang nggak menempatkan uang kayak gitu untuk kebutuhan pendidikan lu. Dan dia akhirnya ya memang benar-benar nggak punya duit dan gue bantu, serius. Ya kan? Gue mau jujur juga, banyak dari kalian, lebih dari 50 orang yang masuk inkubasi itu gratis. Dan itu semua cerita sama gue. Ya kan, gue bantu juga, gue bantu. Gitu. Makanya kalau dibilang, ya kan, gue jahat, ya kan, gue seolah-olah kayak memerangi orang miskin yang ditindas gitu kan. Hebat banget ngomong kayak gitu. Ya kan. Makanya gue bilang apa? Gue bilang pembuktiannya itu nanti. Ya kan, bukan sekarang. Kita lihat nanti alternativa itu muncul sebagai apa? Sebagai platform bisnis atau sebagai platform social education. Kita lihat aja 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu. Bang, apakah bisa survive sampai lulus kalau nggak punya duit sama sekali? Jangankan kuliah, ya kan? Anda mungkin nggak hidup kalau misalnya nggak punya duit sama sekali. Gitu. Jadi gua rasa nggak mungkin kita nggak akan punya duit sama sekali. Kayak gitu. Ya kan? Ketika lu nggak punya duit, ya kan? Ya lu kerja sambilan. Itu caranya. Jangan kuliah ya, untuk hidup sehari-hari aja nggak bakal bisa kalau nggak punya duit. Jadi pemikirannya jangan kayak begitu, ya kan, itu nggak masuk akal bener, kayak gitu. Kalau ikut KIPK plus kerja cukup. Sekarang gini loh, KIPK zaman kalian itu enak, serius banget, ya kan. Zaman kalian itu minimal banget dapat 1,2 juta, ingat loh, 1,2 juta, ya kan. Itu kalau misalnya kalian ngekos itu kan yang daerah UIM UGM itu 300.000 aja banyak. Ya kan, 700.000 makan juga bisa. Karena apa? Pak Isal aja makan sehari 15.000 loh dulu pas kuliah. 2 kali makan 15.000. Gua sempet nggak makan sama sekali di kampus itu 2 semester. Karena apa? Gue cuma megang duit 10.000. Dan gue mikir, apakah gue harus begini terus? Ya udah akhirnya nyari side job gitu kan, ngajar. Mulai dari ngajarnya itu dikerjain, dikasih terima kasih doang. Sampai akhirnya gue bisa netapin harga 300.000 per jam, dengan 500.000. Bahkan kalau gue privat aja ya, contoh, kalau lu coba deh lu privat dimanapun pasti langsung nembak 15 juta 18 sesi gitu kan. Gue pernah ngalamin itu, ya kan, ngelakuin hal kayak gitu pernah. Bahkan teman-teman gue yang nggak mau ngerjain tugas gue kenain duit, ya kan. Ya itu cara kita bertahan hidup gitu. Jadi jangan berpikir nggak masuk akal bahwa nggak mungkin gitu. Kalau misalnya gambaran kuliah kalian maunya itu nongkrong, ikut organisasi aja, ya kan, wah, ya kan, nggak bisa kayak gitu. Kak Imam, waktu kerja sambil kuliah gimana tuh bagi waktu? Bagi waktunya adalah cuman kerja, belajar, sama kuliah, udah. Jadi gua nggak ikut organisasi, ya kan. Gua nggak pernah nongkrong terlalu lama, gitu kan. Malah ketika gua orang yang nggak pernah nongkrong ini dicariin sama orang yang nongkrong sekarang-sekarang. Mam, ada kerjaan nggak? Mam, di tempat tuh ada kerjaan nggak? Padahal gua nggak pernah nongkrong sama mereka. Coba lu bayangin kayak gitu. Gue yang nggak pernah nongkrong malah dicariin sama anak nongkrong gitu. Kalau misalnya kalau mau bukber aja nih, gue yang pengen dicari. Lah si Imam mana nih, ya kan? Sombong bener katanya gitu. Nongkrong lah, ya kan, dicariin gue. Tapi gue datang bukber kan. Datang apa nanya? Ya sama kerjaan lu apa, Mam? Kok lu kagak pernah ikut apa-apa tapi sekarang kerjaannya enak sih kayak gitu. Ya gue bilang, gue nggak ikut organisasi, gue nggak nongkrong sama kalian bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain, ya gue kerja dong. Gue pernah kerja di pecel lele, gue pernah jualan kopi, ya kan. Ngajar kan tadi gue bilang, ngajar aja pernah gue cuma dibayar apa, Hisana plus nasi, itu pun airnya gue beli, ya kan. Airnya gue beli, lu bayangin, dikasih Hisana sama nasi lah, airnya mana dalam hati gue ya. Di dalam dompet gue tinggal 10.000, ya mau nggak mau kan beli teh pucuk gue 3.000. Kenapa? Karena Aqua 5.000, ya kan. Dalam kondisi kayak gitu malah Aqua 5.000, teh pucuk 3.000, ya udah beli teh pucuk.
Ya kan? Cuma kan teh pucuk penyakit ya, malah kalau minum satu kurang, ya udah akhirnya ujung-ujung gue tetap keluar 6.000 nyangkut di leher. Itu cerita gue ya, kayak gitu. Aduh, kalau ngelihat hidup gue yang itu, gue sebenarnya gue nggak bilang ini berat atau segala macam, gue nikmatin itu. Karena kenapa? Kan gue ngejalani itu ikhlas. Gue ngejalani itu untuk apa? Untuk menunjang apa yang gue sebut mimpi gue itu. Kayak gitu, ya kan? Gue udah berterima kasih banget loh bisa diterima duit. Kenapa? Gue orang yang nggak les. Gue nggak bisa kayak kalian nih, zaman kalian kan, yang bisa ikut tryout banyak ini segala macam. Gue itu pengen banget tryout loh, lu bayangin zaman gue itu. Tapi apa daya harganya 30.000, 50, masuk kampus yang paling brengsek 80.000, tapi cuma dikasih ciki yang harga 5.000 pas tryoutnya sama penjalan. Tapi gue nikmatin itu semua. Lu kalau mau lihat kehidupan gue, bagaimana gue proses hidup gue dulu mau kuliah, lu cek di Facebook gue, Imam Maulana Al-Fatih, di bagian foto itu ada ratusan foto gue, ya kan, gue ikut tryout, gue belajar segala macam, itu ada di Facebook gue abadikan itu di Facebook gue, serius, ya kan, makanya gue, waduh, gila sih ya, gue disebut sebagai pemufakatan jahat bisnis gini segala macam. Gue bilangin ya, gue kemarin rapat sama 3 orang Sanin tuh yang nggak pernah muncul di Alternativa. Gue bilang apa kita salah, terus dia bilang apa, ya kita kalau disebut bisnis, orang kita semuanya miskin kok, dari kita nggak ada yang punya mobil, ya kan. Benar juga dalam hati gue kan, maksudnya terus kita kasih unjuk aja emang kita digaji gini, enggak, ya kan. Adapun ke depannya, meskipun gue ke depannya nih gue dikasih gaji atau segala macam, ya kan, itu bukan tujuan utama. Dan tujuan utama gue adalah kalian nih sekarang dapat pembelajaran terbaik dengan harga yang layak, ya kan, dengan biaya yang seminimal mungkin. Dan gue udah bilang dari awal, gue curhatnya akhirnya mana sosum. Gue bilang dari awal, kita ini memang lagi ngerintis. Kalian itu adalah bagian dari sejarah Alternativa. Kalian datang ke sini bukan ketika Alternativa itu udah sempurna, bukan. Ya kan? Tapi apa kalian datang ke Alternativa ketika kalian itu dan gue dan teman-teman yang itu sama-sama kita tuh bikin bareng-bareng, dari mulai video belajar yang nggak belum banyak, tapi soalnya sih udah ada gitu kan. Kayak gitu. Tapi apa? Tahun besoknya semua video sudah lengkap. Ya kan? Kan tujuan kita bangun Alternativa bareng-bareng tuh kayak gitu. Ya kan, biaya yang kita keluarkan, biaya yang kalian juga keluarkan itu memang tujuannya untuk situ. Ya kan, bukan untuk nikmatin fasilitas Alternativa, bukan, tapi membangun Alternativa. Kalau ngutip istilah yang diucapin sama Buya Hamka, jangan hidup dari Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah. Ya kan? Jangan berharap Alternativa sempurna, tapi buatlah Alternativa bisa sempurna ke depannya. Kan gue udah janji sama kalian. Tahun ini mungkin gue ngenain ke kalian tuh 600.000, 400.000, mungkin 300.000. Tahun depan sebisa mungkin gue bikin lebih murah lagi dari 100.000, 200.000. Dan bahkan apa? Ide gue nih, ide jangka panjang gue, kita tuh bikin sekolah SMA online, ya kan? Nih gue nyampein ide gue nih. Kita bikin 2 atau 3 tahun lagi, kita bikin sekolah online itu setahun cuma bayar 1 juta, yang ngajar profesor, doktor, semua pengajar itu orang-orang kompeten, 1 juta setahun, gitu kan. Berarti kalau sampai dia lulus berapa? 3 tahun, ya kan. Sedangkan ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya kan. Ruang kepala sekolah bikin namanya Alta School, bayar berapa tapi? SPP-nya 7 juta, buset, untuk sekolah online aja SPP-nya 7 juta. Kan, terus yang katanya tokoh pendidikan yang anaknya Najwa Shihab itu sekolah Cikal, lu bayangin itu yang bisa masuk sekelas Raffi Ahmad doang. Jadi pendidikan terbaik nggak bisa diakses sama semua orang kalau kayak gitu, ya kan, nggak bisa. Aduh, sedangkan coba lu pikir nih, ada anak Jakarta nggak sih? Coba anak Jakarta, siapa anak Jakarta di sini atau Jabodetabek, ya kan? Nih coba lu pikir-pikir, ketika kita SD, satu kelurahan tuh ada 10 minimal. SD 01, 02, 03 sampai 10. Ketika SMP, satu sekolah itu cuma berapa? Cuman di tingkat kelurahan. Ya kan? Terus nanti SMA, sekolahnya cuma ada di tingkat kecamatan. Jadi apa? Makin kita tua, makin kita membutuhkan pendidikan, gedung sekolahnya nggak ada. Coba makin tinggi tingkat pendidikannya, kita nggak bisa sekolah justru. Kenapa? Nggak ada fasilitas sekolah. Bahkan lu cari data BPS, ya kan? Hanya 30% bangunan sekolah di Indonesia yang layak untuk
dijadikan ruang pendidikan. Hanya 30%, dan itu kebanyakan di Jawa. Ya kan? Coba gimana yang di Sumatera, yang di Sulawesi segala macam. Ya kan? Apakah kita perlu waktu yang lebih lama lagi gitu kan? Nunggu sekolah itu dibangun, ya kan? Nunggu SMA itu merata segala macam. Enggak kan? Ya kan? Makanya kita pendekatan lewat teknologi. Yaitu tadi ide gue, ya kan, sama teman-teman tuh bikin sekolah formal online tingkat SMP dan SMA, ya kan, dengan SPP murah, tapi pengajarnya itu dari kalangan praktisi yang profesional, baik itu profesor, doktor. Kan ada dulu yang ide kayak gitu kan, kayak gitu. Dulu ketika gue cuma ngebacot di kelas, ya kan, gue ngomong tentang masalah struktural ekonomi pendidikan, ya kan, bagaimana anak SMA itu sekarang sebetulnya ngejalanin pekerjaan anak-anak SD dan SMP dan digaji nggak layak, ya kan, itu cuma sekolah doang, cuma omongan doang, dan itu nggak bakal didengar gitu. Tapi ketika gue berbuat, ya kan, gue bikin alternativa segala macam, itu mulai sekarang, ya kan. 5 hari lalu, ya kan, 20, ya kan, 2000 serangan cyber ke web alternativa. Di hari Jumat minggu lalu, 6 orang dari business development, ya kan, 9 bahkan ya, 9 orang business development dari tingkat manajer sampai direktur pendidikan dari platform-platform bimbel itu ngulik nyari tahu alternatif itu seperti apa, ya kan. Bahkan ada yang nyerang gue secara personal di IG, ya kan, ngirim PC segala macam, dibilang bakal ada tuntutan hukum, bakal dibuktikan alternatif itu apa dan segala macem, ya kan. Bahkan apa ya, WhatsApp gua dihack 8 kali, gua login logout otomatis, lu bayangin. Makanya apa, ada yang ngechat gua bilang kemarin chat apa gitu, ya kan. Gua habis reset HP, bukan reset HP, gua ke logout sendiri WhatsApp gua 8 kali selama gua di Bandung, ya kan. Dan ketika misalnya itu apa, di loginnya di tempat-tempat yang berbeda, ada yang di Bekasi, ada yang di Semarang, ada yang di Lampung, pindah-pindah tuh login ke nomor gua, ya kan, kayak gitu. Itu kenapa? Karena gue pribadi gue udah mulai diserang kayak gitu. Karena kan yang muncul di Twitter nama gue, bukan Faisal, bukannya Kak Iben, bukannya Ivan, bukannya Derry segala, tapi gue sampai sekarang masih enggak. Gue ke Excel Center ganti kartu. Jadi mungkin ada kode keamanan kartu yang mungkin bisa diakses kayak gitu. Ya udahlah, tapi dari awal gue mulai ini gue udah paham resikonya. Bahkan jangankan dari sekarang, dari masa inkubasi yang teriak-teriak ke gue bilang gue menipu segala macam itu banyak, tanya Ona tuh, gue ngomong di grup, ya kan, padahal cuma ngeluarin 95.000, gue kasih belajar tiap hari, soal ada, PPT ada, ya kan, dia bilang balikin uang gue bangsat, balikin 125.000 gue, katanya, ya kan. Dan akhirnya ketahuan dia dari mana, ya kan, ketahuan dari mana, namanya Gupta Ruang Galer pokoknya itu, ya kan. Dia mau gitu, kenapa gue sakit hati, kenapa gue sedih segala macam, kenapa gue berusaha menjaga mental orang-orang yang terlibat di program ini, bukan gue doang, bukan mental gue aja, ya kan. Gue ngejaga mental Faisal, gue ngejaga mental Mas Mono, gue menjaga mental Mas Agus, padahal Mas Agus orang RG juga, ya kan. Gue menjaga mental itu semua orang-orang yang terlibat, ya kan, orang-orang yang nggak pernah kalian lihat pun gue jaga mentalnya, kayak gitu. Coba lu bayangin Dela ketika dia bilang materinya diajar nggak pernah kelar, gurunya ngajarnya nggak jelas, ya kan. Coba kalau lu dalam posisi itu sakit hati nggak, coba gitu. Makanya kan gue share gitu kan, ya kan. Terus dia bilang bahwa saya mengatasnamakan orang-orang miskin di alternativa. Orang miskin mana yang gue sakitin, ya kan. Gue bilang kalau kalian ada yang cicilan, jelas-jelas gue tulis di email, kalau kalian punya kendala nggak bisa bayar cicilan, hubungi Kak Iben, bilang nggak akan di-kick, nggak akan diganggu gugat, nggak akan disenggol segala macam, coba, ya kan. Gue nulis itu di email, coba lu lihat email yang anak-anak cicilan. Apakah gue bilang kalau kalian nggak bayar, kalian terputus dari program? Enggak, gue bilang kalau kalian lagi nggak punya uang, ya kan, kalian emang kondisi nggak bisa itu, ya kalian ngubungin ke Iben, ya kan. Ada 180 orang yang program cicilan, yang laporan ke Iben cuman 9, yang bayar cicilan cuman 100, sisanya kemana? Bener-bener ngilang,
Sedangkan apa? Yang mau dapat program cicilan itu waktu itu ratusan orang dan itu gua tolak semua. Bahkan lu lihat di IG, di Twitter masih ada yang bilang gua nggak terima program cicilan, sedih banget, ya kan? Tuh, ya kan? Tapi apa? Banyak kan yang nyanyiin program ini juga. Bahkan apa? Dari lebih dari 700 orang, yang akhirnya aktif cuma 500 orang. Ya kan, kalau kita lihat webinar. Kalau kelas aja ya normal sejarah paling cuma 200 orang. Berarti kan 200 orang lagi kemana? Ya kan? Tuh, kayak gitu. Jadi apa? Jangan, gue cuma mau ngasih tahu ya kan bahwa semua yang kalian lakuin nanti di masa depan itu gak akan ada yang lancar. Semuanya akan ada halangan apapun yang kalian bangun, karena gue yakin banget di sini ya kan 74 orang tersisa ya yang dengerin gue sekarang ini, ada yang nanti jadi pengusaha, ada yang nanti jadi pejabat, ada yang nanti ngerintis usaha, ada yang nanti berusaha untuk memutus rantai kemiskinan orang tuanya, ya kan, ada yang punya empati lebih dari gue, ya kan, ada yang nanti punya keluarga, jadi ayah, jadi bapak, jadi ibu, punya adik-adik yang kecil yang harus dibiayain, ya kan, punya keluarga yang harus diperjuangin, dan semuanya itu nggak mudah, gitu, semuanya nggak mudah. Ya kan, makanya gue dianggap gila sama orang-orang yang tahu gue bangun program ini, karena apa? Mereka nggak kebayang gitu, lu nggak ngapain ngurusin anak orang yang segala macam, urusin aja diri lu, ya kan. Nggak banyak yang support gue untuk bangun ini, ya kan. Ketika gue jual barang-barang gue, ya kan, buat bangun web, ya kan, di bulan April, ya kan, semua orang yang tahu gue bangkrut bilang apa? Syukurin, siapa suruh bangun platform kayak begituan, nggak ada duitnya. Ya kan, ketika gua ngejual kamera nih, gue beli kamera nih ya, gue beli kamera nih pas kuliah kan, gue jual malam-malam jam 12, gue COD-an di Fatmawati Jaksel buat bayar Mas Dery agar web bisa jalan, ya kan. Orang-orang tahu lu bodoh banget. Ketika gua jual sepeda gua, dua sepeda gua di bulan April, lu ngapain jual sepeda di pinggir jalan, buat apaan? Ya gue buat itu, buat web. Gue bilang bodoh banget. Coba semua orang yang ngelihat gue berjuang itu pasti banyak kan ngomong kayak gitu, nggak ada yang nggak ada yang ngedukung gue. Jual furniture, gue nih di kamar gue ada TV, ya kan, gue beli dari duit beasiswa gue jual, ya kan, gue jual ke BSD malam-malam sama Faisal, kedinginan kita kehujanan, ya kan, sampai si Faisal gue omelin kenapa dia ngasih TV orang belum bayar, katanya alasan m-banking apa segala macem, ya kan. Itu kita ngalamin kayak gitu, ya kan. Silahkan nantilah lu tanya deh ke Faisal biar dia cerita sendiri kayak gimana. Kita udah ngalamin itu semua, ya kan. Dan lu bayangin coba, mereka nih Iksan, Faisal, Iben nggak pernah ninggalin gua, tapi orang-orang yang sebelum-sebelumnya tuh ninggalin gua semua dan bilang ah nggak mungkin lah kita bisa ngelakuin ini, pemerintah aja nggak mau kok kayak gitu, ngapain kita mikirin. Dari 10 orang, ya kan, yang terlibat dari awal tinggal 4, dan 4 ini, ya kan, ngebuang semua barang-barangnya, ngejual semuanya, bikin program inkubasi, ya kan, bikin program inkubasi di bulan Juli, ya kan. Dari 4 ini akhirnya udah jadi belasan orang lagi, ya kan. Disitulah gue percaya bahwa oke, di belakang gue, ya kan, selama ini ada Tuhan, gitu. Akhirnya puncak manifestasi dari apa yang gue pikirin itu adalah bahwa oke, disitulah Tuhan hadir, yaitu memberikan kekuatan kepada gue. Di saat gue percaya, saat gue percaya ya sama sesuatu yang gue yakinin, disitulah gue percaya Tuhan. Udah itu aja. Dan sekarang ya kalian ada di sini kayak gitu, ya kan, kayak gitu ya. Itu mudah-mudahan aja apa yang gue niatin untuk kalian semua itu bisa berjalan. Itu gue nggak akan pernah berdoa agar kalian bisa kuliah gratis atau segala macam. Gue mau kalian tuh kuliah di tempat terbaik, kalian bisa menjalani itu semua. Gitu. Kita jangan pernah berdoa untuk dimudahkan urusan kita, tapi dikuatkan urusan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Kalau sekarang lu udah berpikir gimana nanti kuliah, gue nggak punya duit, gue nggak bisa ngekos, gue nggak bisa makan, mending gak usah kuliah. Yang harus lu pikirin sekarang tuh adalah apa? Gimana caranya gue dapat tempat kuliah yang terbaik? Karena di tempat terbaik lah ada orang-orang terbaik. Di tempat terbaik lah ada apa? Ada kondisi baik yang akan membuat lu menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Itu ya.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua untuk kelas sejarah hari ini 15-18, ya kan. Kita akhiri dengan ceramah gue, ya kan, dengan berbagi kisah yang mungkin suatu saat kalian bakal bosan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Sang Hyang Widi. Om Santi, Santi Om Rahayu. Salam budaya. Salam lestari. See you again.